Maka saya simpulkan dengan cepat dalam kisaran 1 menit saja. Sebelum kita berinteraksi dengan manusia, perbaiki diri kita. Jangan cari masalah dengan orang. Lembutkan keadaan kita. Kemudian atur aktivitas keseharian kita supaya terukur kegiatan kita. Apa yang Anda lakukan dari mulai bangun sampai tidur lagi. Pelajari tuntunannya, bukan sekedar menjadi doa yang disisipkan di dalam lisan kita. Setelah itu, petakan passion kita ada di mana. Apakah terkait dengan harta, maka usaha yang betul jadi apapun Anda. Pengusahakah, pejabatkah, apakah, dan sebagainya yang sepanjang mengumpulkan harta. Atau passion Anda di ilmu, maka dalami fikihnya, terapkan dengan baik. Atau memang passion kita di tenaga, yang kata orang mungkin gak banyak harta, tapi buktikan bahwa tapak kaki Anda sudah terdengar di bingkaian surga. Seperti Nabi mengatakan, aku dengar suara Bilal, terumpah Bilal di pinggiran surga. Bab beraktivitas ini, dengan kurikulum tadi, dibagi lagi kepada 3 kualifikasi umum. Manusia beraktivitas punya 3 bekal utama. 1 ada harta, 2 ada ilmu, ketiga ada tenaga. Harta, ilmu, tenaga. Nah, sekarang passion kita ada di mana? Maka berinvestasilah untuk mendapatkan nilai kemuliaan akhirat dengan menanam kebaikan dunia dengan 3 passion ini. Anda ada di mana? Tarik lagi, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bawa, kita dorong, maaf, sebelum kita kembali, perbaiki diri kita dulu, petakan dengan baik, sekarang kembalikan. Perhatikan baik-baik, harta. Jika ada yang dititipi harta, perhatikan dasarnya. Quran, surah ke-28, ayat 77. Masih ingat? Awas hati-hati, tadi saya buka dengan Fir'aun sefir'aun-fir'aunnya. Ngaku Tuhan, senang bunuh orang, tetap Musa diperintahkan dengan cara yang lembut. Kenapa saya buka dengan 28 ayat 77? Karena Fir'aun nanti itu, maaf, pejabat pemimpin yang zalim berpartner dengan di backing pengusaha gelap. Pengusahanya Korun namanya. Itu sejaman dengan Musa, sejaman dengan Fir'aun. Dia sudah nggak bagus pimpinannya, di backing oleh pengusaha gelap, plus dapat masukan dari intelektual yang kebelinger. Namanya Haman, komplit lah. Ya, tapi yang paling menarik, Fir'aunnya, seburuk-buruknya, tetap Musa diperintahkan berdakwah dengan lembut. Buka Quran surah ke-20, sebelum ke-28 tadi, Quran surah 20 ayat 43-44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Hei Musa, Harun, pergilah kepada Fir'aun dan Qarun. Fir'aun sudah mulai menyimpang. Tapi dakwahi dia dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu, boleh jadi dia sadar ada yang keliru dan mau kembali kepada Allah. Karena itu ulama pernah mengatakan begini, jika Anda melihat orang tidak baik dalam hidup, maka coba cek dulu dirinya. Dia Fir'aun bukan? Terus cek diri Anda, Musa bukan? Harun bukan? Dia bukan Fir'aun. Ya, Anda bukan Musa, bukan Harun. Musa Nabi, Rasul, Harun Nabi. Dakwah pada Fir'aun, manusia paling zalim di bumi, tetap diminta berlaku lembut. Teman Anda bukan Fir'aun. Kawan Anda bukan Fir'aun, dan Anda pun bukan Musa dan Harun. Kenapa Anda harus berkata kasar kepadanya? Kenapa nggak lembut gitu? Nah, sekarang ketika Qarun diberikan harta kelebihan, maka Allah berikan kemudian di situ manhaj bagaimana berinvestasi dengan harta itu supaya baik. Maka turunlah Quran surah ke-28 ayat 77. Tapi sebelum ke 77, saya ingin berikan gambaran highlight tentang siapa Qarun yang sampai sekarang hartanya masih dicari. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu sezaman dengan Musa. Backingnya Musa. Maaf, backingnya Fir'aun. Hartanya banyak. Bagha cuman sayang. Hartanya disalahgunakan. Nggak ada investasi kebaikannya. Jangankan akhirat, dunia pun tidak. Jadi penyimpangan harta disebut bagha. Penyimpangan kedudukan disebut tagha. Makanya ketika Fir'aun disebutkan idhab ila fir'auna innahu bagha. Fir'aun bagha. Lihat diksi Al-Quran. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Kalau Anda pengen tahu kayaknya Qarun, kata Allah, itu kunci berangkasnya saja. Kalau dia kemana-mana dikawal bodyguard di belakangnya. Ada yang menyebutkan sampai 8 bodyguard. Bukan ngawal Qarunnya, khusus untuk pamer kekayaannya. Dia ngangkat kunci berangkasnya. Jadi diangkat sama 8 bodyguard, masih kesusahan. Saking kayanya. Pamernya nggak ketulungan, profesional. Begitu jalan dia ingin pamerkan, mau nyuri, ini aja ngangkat kuncinya susah. Itu kita turunkan dengan cepat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau ada passionnya di harta, teman-teman pengusaha,
businessman, wirausahawan, Anda yang berdagang dan sebagainya, orientasinya mengumpulkan harta, mungkin di situ surganya Anda. Maka kata Allah, cari dengan harta itu peluang surga Anda di akhirat. Investasi untuk surga Anda. Karena mungkin di passion yang lain, Anda nggak punya. Misal, Anda ngajar ilmu nggak ada. Buat maslahat dengan pengetahuan belum mampu ke situ. Tenaga nggak sama dengan yang lain. Mereka bukan miskin, Pak, bukan fakir. Tapi saking kayanya dengan tenaganya, mampu tahajud, mampu puasa. Bahkan puasa Daud, mampu menghafal Quran. Anda tahajud nggak konsisten, bola masih ditonton, itu pun kalau mau tahajud nunggu babak kedua dulu. Ya, jadi balikin lagi ke yang tadi. Kalau Anda ada harta, Anda mungkin nggak bisa nyusul mereka yang tahajud tiap malam. Maka investasi dengan harta Anda. Karena itu turunlah sedekah, turun infak, turun zakat. Kan gimana bisa zakat kalau nggak ada uangnya? Makanya dulu orang mau kaya itu supaya bisa nyari surga, bisa sedekah, bisa infak. Makanya dia kejar tuh supaya kaya. Ini bukan cari dunia. Makanya kata Nabi, orang Islam kaya itu biasa. Biasa aja. Karena memang passionnya di situ. Yang tidak biasa itu yang tak mampu mengelola kekayaan. Tapi indahnya, jangan juga semua dipakai untuk kepentingan akhirat gini-gini sehingga hidup melarat misalnya. Nggak boleh. Kalau passionnya di pengetahuan, maka turun ayat yang lain. Turun ayat yang lain. Maka dikumpulkanlah Quran. Saya ambil satu ayat saja supaya nggak banyak-banyak. Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semua orang beriman pergi berjihad dengan tenaga semua. Ini dalam konteks jihad. Jihad yang lain. Yang senilai dengan itu. Yang kalau Anda kerjakan, Anda jadi mujahid. Kalau wafat syahid sama persis dengan yang berjihad dengan tenaga. Statusnya sama. Apa itu? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ada nggak yang ingin mengambil tawaran kata Allah untuk fokus di bidang pengetahuan? Sebut ulumuddin. Ulumuddin itu luas. Bisa sifatnya pure, agama. Tafsir, fiqh, hadis. Ada sifatnya umum tapi berkhidmat pada kepentingan agama dan sifat-sifat sosial. Misal, Anda boleh ambil fisika, kimia, matematika dan sebagainya. Anda jadi arsitek desain masjid yang bagus, desain musola, desain fashion untuk bisa sholat dengan baik, khidmat pada kepentingan umat, bikin jalan yang bagus, ya, jangan korupsi. Mohon maaf, kerbau saja makan rumput, masa Anda makan aspal? Jauhi, bikin yang bagus-bagus. Itu ketika Anda kerjakan, nilainya tinggi, senilai dengan mujahid fi sabilillah. Makanya orang ini ketika belajar beda caranya. Kata Allah, orang ini kalau pengen jihad, fiqih, tafaqquh, fiqih itu artinya paham. Maka kalau ada orang Islam ingin mengambil passion yang kedua, jangan pernah masuk ke kampus manapun, belajar dimanapun, kecuali niatkan sampai paham yang dipelajari. Jadi kalau Anda pun passion yang mau ilmu, maka dimulai dari menuntut ilmu mesti paham. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada harta, saya tutup, minimal tenaga. Seperti Bilal. Nggak bisa ilmu seperti Ali, nggak bisa harta seperti Uthman, Bilal. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai berbuat baik. Bantu dalam kebaikan, maksimalkan. Karena satu saat kita akan pulang. Kalau Anda bisa maksimalkan 3 passion ini dalam bermuamalah, itu investasi terbaik kita untuk mendapatkan dunia baik, akhirat baik. Dunia baik yang punya nilai akhirat disebut hasanah. Hasanah kalau dikumpulkan jadi peluang pahala untuk ke surga. Makanya kita minta dunia hasanah, akhirat hasanah. Maka jadilah satu doa yang dihimpun di Quran surah 2 ayat 201. Rabbana atina dunya wa fil akhirati wa qina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sebagian saudara-saudari kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan masa dan tugas hidupnya. Boleh jadi mereka lebih cepat kembali karena bekalnya dinilai cukup, kesalahannya begitu minimal sehingga bisa menutup nilai-nilai kebaikannya dari kekurangan-kekurangan yang telah dikerjakan. Kita mungkin masih butuh waktu untuk memperbaiki diri, mengumpulkan bekal sebelum kembali kepada Allah. Mudah-mudahan sampai malam hari ini semua aktivitas kita diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ada di masjid kebanggaan kita semua. Saya selalu merasa bahagia kalau sudah ada di sini karena ada perjuangan yang sangat dalam,
ada sinergi yang sangat indah dari KBRI sebagai perwakilan pemerintahan kita di sini yang menyajikan lahan untuk ada masjid ini, dari teman-teman KMWI, masyarakat Indonesia di sini, sehingga terwujud masjid ini dengan biaya yang tidak sedikit, setidaknya ada 24 miliar. Semoga semua amal yang pernah tertanam di sini itu yang bisa meringankan hisab kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mohon ini bukan sekedar syiar ibadah, tapi simbol persatuan kita di sini. Maka jaga persatuan kita, jangan sampai terpecah belah, sinergi dengan baik, dan di situ kita akan temukan kenikmatan dalam berislam. Malam ini kita akan belajar berdiskusi tentang fiqh muamalah. Jadi ada 3 aspek paling utama di dalam Islam yang akan terkait erat dengan aktivitas yang kita jalani. Dan itu pasti mendapatkan penilaian di sisi Allah dan terkait erat nanti dengan karakteristik dan perilaku kita saat menjalani itu di bumi. 1, ada yang terkait dengan kewajiban kita kepada Allah untuk membedakan antara Tuhan dengan hamba, antara Khalik dengan makhluk. Jadi kalau kita ingin tahu bedanya Khalik, Allah, dengan makhluk kita, maka Allah turunkan satu amalan yang dengan itu ditetapkan dan membedakan kita hamba dan dia adalah Khalik. Itu disebut dengan ibadah namanya. Ya, disebut dengan apa? Ibadah. Maka di sini muncul turunan-turunan ibadah dalam bentuk ritual seperti sholat misalnya. Kenapa sholat diwajibkan? Di antara hikmahnya dari sekian manfaat-manfaat sholat, yang paling utama adalah untuk menegaskan dan membedakan antara Khalik dengan makhluk. Jadi kalau Khalik disembah, kalau makhluk menyembah. Jadi kalau kita mengatakan kita makhluk, maka apa buktinya kita sebagai makhluk yang menuhankan Allah? Maka salah satu buktinya Allah perintahkan kita untuk beribadah seperti sholat. Karena itulah kalau kita ingin menegaskan kita hamba dan Allah itu Khalik, maka buktinya terletak pada ibadah ritual kita. Karena itu sungguh Allah merasa murka, marah, ya, tidak nyaman jika ada hamba tidak menunaikan sholat. Kenapa? Karena seakan-akan dia menempati posisi Tuhan, bukan makhluk. Karena itulah kemudian ketika diperintahkan menunaikan sholat, menjadi kewajiban sholat itu salah satunya untuk menegaskan, kata Allah, saya Tuhan, Anda hamba. Itu yang dimaksud di Quran, surah ke-20 ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, sungguh saya tegaskan pada kalian. Pakai kata inna. Inna itu kalau di gramatikal bahasa Arab, dia disebut harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Inna itu huruf nasab. Nasab itu kalau orang Arab bilang begini, nasabar rajulu asahu alal ardi. Seorang menancapkan tongkatnya ke bumi sampai dia nggak goyah gini. Jadi kalau sudah nasab, maksudnya tancapkan dalam jiwamu. Kata Allah, hey, cara menerjemahkannya begini, tancapkan dalam jiwamu yang paling dalam, jangan goyah. Aku yakinkan padamu cuma aku yang Tuhan. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Engkau cari pun ke yang lain, engkau akan kembali kepadaku. Setelah engkau tahu aku Tuhan, fa'budni, maka mesti ada perbedaan antara Tuhan dengan makhluk. Bedanya sembah saya, kata Allah. Bagaimana cara menyembahnya? Maka diturunkan perintah yang pertama, ibadah. Wa aqimis sholata lidzikri. Maka tunaikan sholat untuk mengingat bahwa aku adalah Tuhan. Karena itu, jangankan kita manusia biasa, semua nabi dan rasul semua diminta sholat. Even itu seorang nabi pun, rasul pun yang lebih istimewa dibanding kita masih sholat. Anda silahkan cek, Nabi Musa sholat, tadi ayatnya. Nabi Isa, Yesus, Mesias, salat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria, salat. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail alaihissalam, salat. Bahkan meminta keluarganya salat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kalau Anda urutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihimussalam jami'an, semua salat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah
bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin This, bin Adam alaihissalam. Semua nabi salat dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Coba ulangi. Salat. Jadi kalau nabi saja yang dijamin surganya, rasul punya sifat maksum, dijaga dari maksiat, masih salat, dan Anda bukan nabi, bukan rasul, nggak mau salat, maka dipertanyakan penghambaannya kepada Allah. Karena itu, supaya salatnya benar, muncullah fiqih, disebut dengan fiqih ibadah. Dari sini muncul fiqih salat. Belajar kita sholat dengan benar. Nanti kita tempatkan di lain bab saat belajar tentang sholat. Ternyata bukan hanya, sholatnya yang penting sebagai seorang hamba. Begitu kita sholat, apresiasi diberikan oleh Allah. Langsung diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat. Apa keistimewaannya? Nanti kita bahas lain waktu, karena sekarang bukan fikih ibadah. Sekarang fikih muamalah. Simpan dulu, nanti kita teruskan. Satu makhluk yang pernah dikutuk oleh Allah ketika tidak mau sujud, yaitu iblis namanya. Ketika diminta sujud atas perintah Allah, dia tidak mau. Diklarifikasi untuk didengar oleh semua makhluk. Quran surah ke-7 ayat 11 sampai dengan 13. Di ayat 12-nya, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Kata Allah, "Hei iblis, kenapa engkau enggak mau sujud ketika aku perintahkan?" Bukan sujudnya yang penting. Semua makhluk langit dan bumi tak sujud kepadaku, tidak akan menurunkan statusku sebagai Tuhan. Cuma ini perintahku. Jadi ketika kita diperintahkan sholat, Allah nggak butuh dengan sujud dan ruku kita. Kita yang butuh. Dan untuk membedakan antara Tuhan dengan hamba. Baik, simpan itu, masuk pada bagian yang kedua. Hubungan hidup kita tidak hanya terkait erat secara zona vertikal, kita dengan Allah. Tapi kita berinteraksi dengan manusia. Maka ada kemudian aturan yang kedua yang mengatur bagaimana kita bisa berhubungan manusia dengan baik. Bahkan mohon maaf, jika ada orang hubungan vertikalnya bagus, hablu minallah, tapi aspek yang kedua ini tidak bagus, maka aspek yang pertama, yarhamukallah, itu nilai pahalanya bisa ditarik untuk menutup aspek yang kedua. Bagian kedua ini tidak kalah penting, disebut dengan muamalah. Bahkan ada orang fikih ibadahnya bagus, tapi yang keduanya ternyata punya persoalan, maka dia diancam oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi berkata, "Atadrunal muflis?" Dan kumpul seperti ini, kata Nabi, "Tahukah kalian orang-orang yang nanti bangkrut di hari kiamat?" Kata para sahabat, "Qalu, qulna ya Rasulullah, ya Allah wa rasuluhu a'lam." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada yang berkata, orang bangkrut itu bukankah orang yang tidak punya uang sepeser pun dan tidak ada aset sedikit pun? Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata', kata para sahabat. Logis secara ekonomi. Tapi perhatikan kata Nabi, al-muflisu min ummati. Maksudku, kata Nabi, bukan yang itu. Al-muflisu min ummati, umatku yang nanti akan bangkrut. Perhatikan, Nabi tidak menyebut umatnya Musa alaihissalam, umatnya Isa alaihissalam, tapi spesifik menunjuk ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad dan bangkrut di akhirat kelak. Waliyadzubillah, insyaallah itu bukan kita. Tidak cukup dengan amin. Lihat dulu hadisnya. Oke, sekarang perhatikan. Ya'ti yaumal qiyamati, sifat orang ini akan datang di hari kiamat. Satu bisolatin, ibadah solatnya banyak, ritualnya rajin. Jangankan solat fardu, solat sunnah dia buru. Wasyamin, puasanya itu rajin. Jangankan puasa Ramadan, bahkan sunnah pun, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, kadang-kadang ada yang Daud dia kejar. Wazakatin, zakatnya tak tertunda. Cuman sayang, ingat ya, catat baik-baik apa yang saya sampaikan ini. Kalau Nabi yang pernah sampaikan pasti terjadi di hari kemudian. Dan kita mesti hati-hati. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia rajin salat, cuma dia juga rajin mencela. Di salatnya betul rajin, cuma senang mencela orang juga. Bahkan tak tanggung kadang imamnya yang dicela.
Siapa sih imannya kepanjangan banget? Iya ya. Nah, ini menarik ini. Ya, maaf. Syattama hadha wa kadzafa hadha. Ada yang saling tuduh. Wa daraba hadha, senang berselisih. Ini aneh ini. Bahkan rajin ngaji, bahas Quran, bahas hadis macam-macam, tapi senang berselisih dengan yang lainnya. Itu kalau Nabi yang sebutkan pasti kejadian. Yang paling dahsyat kata Nabi, wasafaka dama hadha. Ada yang bahkan menumpahkan darah dan menyebutkan kalimat Allah dan Rasulullah di dalamnya. Tembak sana, Allahu Akbar, bom sana, bom sini, Allahu Akbar, tanpa dasar yang dibenarkan. Hati-hati, kalau Nabi yang sampaikan pasti terjadi. Nampak sekarang? Nampak bahkan di tanah air tuh udah kreatif yang tidak pada tempatnya. Muncul bom panci, bom kulkas, bom oven, bom setrika, bom macam-macam. Ya, itu hati-hati. Jadi kalau teman-teman ngaji menemukan ciri-ciri seperti ini, cepat tinggalkan, karena berpeluang Anda bangkrut di akhirat. Hati-hati. Bagaimana kemudian perhitungannya? Kata Nabi, tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada orang salat, kemudian dia mencela orang lain, maka pahala salatnya diberikan langsung pada yang dicela. Seketika. Makanya kalau sedang dicela orang, nggak usah marah. Itu sedang terjadi transfer otomatis pahala dia kepada kita. Jangan marah. Dan kalau Anda belajar nanti fikih akhlak, tidak setiap peristiwa mesti ditatap dengan akal. Kadang-kadang iman itu lebih menyejukkan. Ternyata tidak ada yang bebas dari celaan. Silahkan cek. Allah dicela. Ya, malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabi'in dicela. Ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga belum. Dan Anda tak ingin dicela. Kata Imam Syafi'i, Anda siapa? Kalau Anda orang baik, Anda pasti akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau Anda orang tidak baik, Anda pasti akan dicela oleh orang yang baik. Dan dalam fikih akhlak, dalam bab di tasawuf, kalau Anda dicela oleh orang yang tidak baik, sebetulnya bukan celaan. Sebetulnya pengukuhan di lisan Anda oleh Allah untuk mengukuhkan bahwa Anda telah menjadi orang baik. Nah, kalau tadinya kumpul-kumpul di luar, tiba-tiba senang masuk ke masjid, senang kemudian sholat jamaah, senang mengkaji, senang ta'lim. Lalu tiba-tiba Anda namanya Kevin dipanggil Soleh misalnya. Soleh. Sebetulnya bukan celaan. Sebetulnya Allah menetapkan di lisan orang itu untuk mengukuhkan bahwa Anda sekarang telah berubah menjadi orang soleh. Jadi kalau cara bacanya begitu, Anda nggak usah marah. Dan nggak usah bikin status, Alhamdulillah saya sudah soleh. Cukup hilangkan. Itu indah. Jadi pola seperti itu. Jadi kalau Anda diluruskan, dicela oleh orang yang baik, jangan marah pula. Karena saking sayangnya Allah, diingatkan bahwa perbuatan itu tak baik. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan diingatkan. Jadi kalau cara berpikir kita demikian konstruksinya, maka hidup itu penuh dengan kedamaian. Ya, makanya saat terjadi bom itu di Jalan Tamrin itu di Jakarta, saya waktu itu di Lampung tuh. Allahu Akbar, semoga tidak ada lagi yang seperti itu. Sedih kita. Pak, pertanyaan pertama, Ibu di bawah. Pertanyaan pertama ketika bom terjadi, duar saya di Lampung. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya langsung bilang dengan pendek, saya katakan, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Balikin lagi. Kita mesti hati-hati. Nah, karena ini begitu penting, mohon maaf, saya teruskan. Tu'khadhu hadza min hasanati. Ada orang puasa senang menuduh. Ada orang zakat gemar berselisih. Itu dipindahkan pahalanya. Fa in faniyat hasanatuhu. Kalau habis kebaikannya, tersisa keburukan belum selesai. Pernah fitnah orang, pernah dustakan orang, pernah bikin hoax, pernah macam-macam. Belum selesai itu, maka dosa orang itu diambil, ditimpakan kepada pembuat buruk ini, faturiha finnar. Maka dicuci dulu dia di neraka. Saking pentingnya bagian kedua ini, maka turun banyak ayat membimbing bagaimana cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan baik. Nah, yang kedua ini disebut dengan muamalah dan ada fiqhnya. Mengatur hubungan dengan makhluk secara horizontal. Disebut hablum minan. Nah, satu hablum minallah, dua hablum minan nas, babnya muamalah. Yang ketiga, cara menghiasi hubungan dengan Allah dan manusia, ada yang disebut dengan akhlak. Salat kewajiban, tapi bagaimana tampil berakhlak dalam salat? Pakaiannya bagus, Quran surah 7 ayat 31. Wudunya sempurna, Quran surah kelima ayat yang ke-6. Menghadap dengan khusyuk, Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Bagaimana menghadap Allah dengan sempurna? Di situ akhlak mengiringi ibadah.
Bermuamalah dengan manusia, kata-kata jelas, tapi bagaimana mengucapkannya dengan indah. Kepada orang tua bagaimana, kepada ayah ibu bagaimana, kepada teman bagaimana, sebaya bagaimana, itu akhlak. Maka muncul yang ketiga disebut dengan fikih akhlak. Karena teman-teman memilih yang muamalah, maka saya spesifikkan malam ini hanya membahas satu saja, yaitu fiqhul muamalah, bab tentang bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia. Itu mukaddimahnya, sekarang kita mulai intinya. Tadi baru mukaddimah, sekarang intinya. Jazakallah khair, makasih banyak. Baik, silakan. Jazakallah khair. Maaf, saya mau petakan waktunya supaya sesuai. Kita sampai jam berapa? Baik. Bebas, besok saya terbang, nggak ada masalah. Terus habis subuh ceramah lagi gitu ya. Baik, bismillah. Ya kita pelan-pelan lah, setidaknya sampai jam 9 ya. Supaya nanti saudara-saudari kita, kan praktek muamalah, tidak terganggu dengan mungkin kendaraan banyak yang keluar dan sebagainya. Oke, kita mulai. Prinsip dasar muamalah sesama manusia, pertama langsung diisyaratkan oleh Allah melalui penamaan manusia itu sendiri. Saya bergerak dari yang paling dasar dulu. Kalau paham roots-nya, kesananya akan lebih mudah. Nama manusia di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan dan diisyaratkan dengan 5 nama. Ya, berapa nama? 5 nama. Dan nanti teman-teman menariknya 5 ini, turunannya di Pancasila. Tidak banyak orang tahu itu. Nanti masuk sebagian ke undang-undang. Karena nanti yang merumuskan Pancasila, diantaranya nanti ada orang-orang tua kita di masa lalu. Yang mereka ulama. Dan memberikan inspirasi. Nanti babnya luas, nanti kita bahas. 5 nama ini. 1, ada yang disebut dengan ins. Al-ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ya, saya ilustrasikan saja ya, karena kita tidak punya kesempatan menulis, terbatas. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran pasangannya jin. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Oke. 2, ada yang disebut bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh, Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Quran surah ke-18 ayat 110. Ya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ada yang ketiga, insan. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan surahnya surah ke-76 surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Wahyu pertama kalimat insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 3. 4. Disebut dengan Bani Adam. Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. 5. Kalimat An-Nas. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Bahkan menjadi nama surah penutup dalam Al-Quran dan surah paling favorit di muka bumi sampai saat ini. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Apa makna 5 nama ini? Kita mulai dari bagian pertama. Kita pelan-pelan, fokus dengan baik. Bismillah. 1. Al-ins. Disebutkan 18 kali, dipasangkan dengan jin. Teman-teman sekalian, ada yang sangat menarik di sini. Ins ketika disebutkan, selalu dipasangkan dengan jin. Selalu Anda analisis. Bahkan ketika jinnya dijamakkan jadi jinnah, insnya dijamakkan jadi nas. Minal jinnati wan ya ma'syaral jinni wal ins. Jin, ins, jin, ins. Ternyata setelah diteliti, Allahu Akbar, semua makna ini yang melekat pada keduanya itu saling kontradiktif, paradoks. Jin punya 3 arti, ins punya 3 arti, dan tiga-tiganya saling berlawanan satu sama lain. Jin, kenapa disebut dengan jin? Pertama, jin memiliki arti sesuatu yang tersembunyi. Ins, tampak. Nah, ini saya kasih rumus cepat ya.
Tidak bermaksud mengajari, hanya share saja. Kalau ada di bahasa Arab dibuka kalimatnya dengan jim dan nun, itu pasti maknanya tak nampak, tersembunyi. Contoh, janin, perempuan punya janin. Dibuka dengan jim dan nun. Kenapa disebut janin? Karena tak tampak dalam pandangan kasat mata kita. Tersembunyi di balik rahim ibunda. Jannah, apa artinya jannah? Surga. Kenapa disebut dengan jannah? Karena belum tampak sekarang dalam pandangan kita. Jadi jin, jinnah, jannah, sesuatu yang tak tampak. Jin disebut jin karena tak tampak dalam pandangan. Cuman satu dari jim dan nun yang tampak, yaitu jun. Jin dan jun. Karena junnya ins. Baik, jadi ketika jin disebut dengan jin, Allah ingin menegaskan fitrah penciptaan jin itu tersembunyi. Jin itu fitrahnya nggak nampak, Pak. Itu fitrahnya. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu pasti jin sedang bermasalah. Itu rumus itu, pasti. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Ingat itu. Jadi jin itu memang nggak nampak. Jadi kalau dia sedang nampak, itu sedang stres jinnya. Fitrahnya tersembunyi, dia nggak nampak, Pak. Makanya banyak hadis menyebutkan kalau ada manusia mengaku melihat jin, awas hati-hati, itu artinya sebetulnya sedang diganggu dengan jin. Ada yang mengaku saya lihat jinnya, ada jin ini, itu sedang terganggu dengan jin. Apapun gelarnya. Baik, kembalikan. Jin disebut jin karena tersembunyi. Manusia disebut ins karena tampak. Makanya ketika dia terlahir, terdengar suaranya, tampak fisiknya, wujudnya ada. Kan nggak pernah ada seorang ibu melahirkan, tangisannya kedengaran, bayinya nggak ada. Mana anak saya gitu kan? Pasti nampak. Makanya manusia dalam bermuamalah itu fitrahnya selalu nampak, Pak. Nampak, kelihatan. Nah, pengertian terbaliknya, kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, ke rumah pulang sembunyi-sembunyi, ke kantor datang sembunyi-sembunyi, ke masjid datang sembunyi-sembunyi, bahkan ketemu Anda sampai sembunyi-sembunyi, itu artinya dia sama dengan, bukan saya yang bilang, ini nih. Sama, dia sedang punya persoalan. Dia sedang keluar dari fitrahnya. Kita itu biasa nampak, Pak. Itu sederhana, Pak. Diberi nama dengan ins, ibu di bawah, untuk menetapkan kita ini manusia nampak. Jangan cari banyak masalah dengan orang. Perbaiki hubungan yang baik-baik. Jangan sampai hubungan yang rusak ini menyebabkan kita sering sembunyi, nggak akan enak. Ya, buka WhatsApp sembunyi-sembunyi. Pasang status sembunyi-sembunyi. Baik, datang ke tempat sembunyi-sembunyi. Itu artinya Anda sedang punya masalah. Ada persoalan, uraikan itu. Baik, satu, awas hati-hati. Nanti kita turunkan lagi baik-baik dari sini, nanti babnya luas. Kita ambil highlightnya dulu. Jadi yang pertama, fitrah manusia disebut dengan ins, supaya ia membangun hubungan muamalah dengan perasaan yang gembira dan tampak. Kalau Anda tergerak untuk menyembunyikan sesuatu, maka ada persoalan yang perlu dituntaskan di dalamnya. Satu. Dua, ins berarti lembut, halus. Makanya yang makhluk halus itu bukan jin, antum. Saya, kita. Jin kasar. Maaf, jin kasar. Jin itu kasar, dia nggak punya kelembutan. Makanya kalau ada orang pun kemasukan jin, mustahil jadi lembut. Ada orang kemasukan jin datang ke sini, langsung mengatakan, Ustadz mohon izin saya ikut ceramah ya. Mustahil. Mustahil. Kalau tidak mulutnya meracau, pasti sikapnya mengacau. Jin. Manusia tidak. Itu lembut, Pak. Lembut. Bahkan yang ketiga, saking lembutnya dia cenderung pada kebenaran. Makanya, maaf ya, sekasar-kasarnya orang, nggak mau dikasari. Ketika ada orang berkata yang tak baik, hatinya pasti akan menentang, karena dasarnya lembut. Jadi cukup jadi manusia untuk menjadi pribadi yang lembut. Walaupun dia belum beriman, tapi fitrah kebenaran dan kelembutan itu pasti ada. Makanya kalaupun non-muslim belum beriman, teman-teman Jepang kita misalnya, yang ada di sini, itu pasti punya fitrah kelembutan. Kalau melihat satu kekerasan, hatinya menolak. Kalau melihat kemudian atau mendengar satu tindakan yang tak baik, pasti hatinya mengingkari. Kenapa? Karena itu fitrah. Fitrah. Ini yang disebutkan oleh Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di antara makna fitrah cenderung pada kelembutan dan kebenaran, selain agama. Setiap yang terlahir itu sebetulnya lembut. Halus, baik. Cuman fa'abawahu lingkungan. Abawa itu jangan selalu diterjemahkan dengan ayah ibu, tidak. Karena ada orang lahir, bapak ibunya sudah nggak ada. Bapak meninggal sebelum lahir, ibu meninggal saat lahiran. Bagaimana Anda bisa terjemahkan dengan bapak ibunya?
Abawa itu bisa diartikan lingkungan sekitarannya. Karena ada bapak ibunya baik, begitu sekolah dapat lingkungan yang tak baik. Pengaruh tempat kerja yang tak baik. Pengaruh kawan yang tidak baik. Itu yang merubah dia itu dari lembut jadi kasar. Makanya nanti dalam Islam diturunkan bimbingan muamalah sejak anak itu tumbuh, maka ada fiqh bagaimana menuntun anak tumbuh dengan lembut dan baik. Contoh, buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Pernah dengar Imran? Saya tidak katakan kenal. Kalau Anda kenal saya pulang. Pernah dengar Imran? Imran ya? Baik, siapa istrinya? Ya, kalau tidak tahu cepat katakan Allahu a'lam. Waktu kita terbatas ya. Ya, Masya Allah, mohon maaf tuh malaikat ditanya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya Allahu a'lam. Anda malaikat bukan, sahabat bukan. Yang buka Google dulu ya, kelamaan. Baik, Imran istrinya namanya Hannah. Ya, ini materi hangat nih, saking hangatnya saya buka dulu nih. Jazakallah khair. Imran itu bukan nabi. Imran bukan rasul, manusia biasa seperti kita. Di Allah langsung kasih contoh yang bukan nabi dan rasul supaya kita nggak ngeles. Ya Allah, saya kan bukan nabi, saya kan bukan rasul. Imran bukan nabi, bukan rasul. Hannah bukan nabi, bukan rasul. Tapi keluarga ini mampu menyiapkan anaknya, dididik dengan baik sampai tumbuh jadi orang hebat di masa depan. Perilakunya lembut, ajarannya kasih dan dalam, dan hebatnya dipuji dan dimuliakan oleh Allah. Sekarang perhatikan baik-baik apa yang mereka kerjakan. Mereka pahami betul bahwa fitrah manusia lembut, baik, lurus. Maka sejak dalam kandungan, Hannah berdoa kepada Allah supaya anaknya dijaga turut dalam kebaikan. Ini fikih muamalah di keluarga yang pertama. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya, kata Hannah, ya Allah, aku bernazar, mohon anakku yang lahir nanti aku akan dekatkan denganmu. Aku akan didik supaya dia berlaku manusia yang sempurna, yang baik. Bagaimana cara menjadi baik itu? Yuk kita pelan-pelan turunkan ya. Satu, kalau anak ingin baik, dimulai dari keluarga, jangan lihat orang dulu. Anda tunjuk orang lain, 4 kembali ke kita. Dan di Quran, yang harus dijaga pertama keluarga. Quran surah 66 ayat ke-6, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jangan sampai Anda peduli dengan kawan, keluarga sendiri nggak dilihat. Sekarang perhatikan, satu, kalau ingin anak kita baik, beri nama dia dengan nama terbaik sesuai dengan harapan kita. Berikan nama yang paling indah. Misal, Anda ingin anak Anda misalnya jadi diplomat penghafal Quran. Wah, Masya Allah. Muhammad Muwasil Qurani. Muhammad, anak baik, seorang diplomat ahli Quran. Masya Allah. Saya ingin anak saya misalnya seorang arsitek ahli hadis. Muhammad Muhandis An-Nabawi. Misal. Nggak apa-apa, silahkan beri nama. Ya. Saya ingin anak saya misalnya seorang hafid cinta negeri. Muhammad Ahlul Quran Hubbul Watan. Misal. Nggak ada masalah. Yang penting Anda kasih nama yang bagus sesuai harapan. Itu nama itu doa. Jangan sampai diberi nama tapi nggak jelas. Makanya Nabi langsung mengatakan pada para sahabat ketika nama anaknya, awas, bertentangan dengan hukum Allah, kata Nabi langsung ganti. Kalau nggak bagus, koreksi. Kadang Nabi usulkan nama. Ya maaf, ada 9 nama setan misalnya. Hati-hati, coba cek malam ini. Jangan-jangan masuk dalam bagian itu. Kalau sudah ketahuan, ganti. Ya, ini saya nggak main-main. Nama setan tuh banyak, ada 9. Setan wudhu, tempat wudhu ada setan, namanya Walhan. Itu yang menyebabkan Anda sering ragu-ragu. Habis wudhu, nih saya ada nggak wudhunya? Itu Walhan namanya. Setan sholat ada. Setan sholat, Anda bayangkan, dalam sholat dia berdinas. Dinasnya saat kita sholat. Itu waktu takbir betul. Jadi kalau kita belum apa-apa begini nih, kita masih berdiri, dia masih santai. Dibiarkan aja kita, santai aja dia. Tapi kalau antum sudah takbir, wa idza kabbara di Abu Daud, begitu takbir begini, kata Nabi, fayaqulu syaitanu, maka dinasnya dimulai di situ. Tugasnya muncul. Maka dia berkata, fayaqulu uzkur kadza, ingat ini, ingat itu. Makanya jangan kaget. Anda ketika takbir begini, Allahu Akbar, Anda akan langsung mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Nggak percaya silakan. Subuh, buktikan nanti.
Begitu Anda takbir, status belum diupdate, ini lupa di mana. Sampai ceramah saya pun sekarang Anda akan ingat lagi. Begitu Anda takbir, kata setan, ingat kata Ustadz Adi, setan akan berkata begini-begini. Itu setan dia. Itu setan. Namanya khanzab. Khanzab. Setan rumah. Dia berfungsi mengacaukan hubungan rumah tangga. Itu diisyaratkan nanti di Quran surah kedua ayat 102. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Dia berusaha memecah suami istri, ya kadang hubungan di rumah. Dan Anda kalau menarik, dia menunggu ruangan yang kosong. Di setiap Anda masuk ke ruangan kosong, itu begitu keluar dia masuk. Kata Nabi, cara mengusirnya, ucapkan salam. Anda dari manapun masuk rumah, masuk ruangan, ucapkan salam. Ketika Anda mengucapkan salam, Assalamualaikum, dia akan berkata kepada kawannya, fayaqulu syaitanu, dia berkata pada kawannya, kita nggak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau tidak Anda ucapkan Assalamualaikum, dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Hati-hati, itu yang menyebabkan kadang setan pasar ikut ke rumah. Istri ke mall gitu kan, belanja, nyampe di rumah malam-malam komentar pada Anda, papa tadi bagus deh, ya tasnya itu bagus banget. Anda jawab, ma, tas yang ada kan masih bagus juga, isinya bisa mengantarkan kita ke surga. Oh iya pak ya, yang dulu juga masih ada, tapi yang tadi bagus kok pak. Itu pasti. Makanya ketika Anda masuk, ajarkan, setannya namanya Dasim. Dasim, ya perempuannya Dasima. Ada setan laki-laki, setan perempuan. Anda masuk kamar mandi, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setan laki-laki, setan perempuan. Setan rumah namanya Dasim. Anda ucapkan salam, assalamualaikum, dia keluar. Itu saya pak di rumah, saya ajarkan dari anak-anak sejak kecil. Anak saya sekarang yang 7 tahun, dari 3 tahun saya ajarkan, nak, kak, di kamar kosong kalau masuk, setan masuk. Ucapkan assalamualaikum. Ada setan penunggu namanya Dasim. Seketika dia praktekkan, dia buka kamarnya, dia ucapkan salam, assalamualaikum Dasim, gitu. Supaya nggak ketukar, langsung keluar. Oke. Baik, saya teruskan sebentar. Jadi teman-teman, tantangan demikian, berikan nama yang sesuai. Kalau namanya nggak bagus, koreksi. Jangan berikan nama pelawak misalnya, supaya ini terjadi. Anda menikmati sebuah komedi, lalu tokohnya berikan nama kepada anak, dan anak itu ketika tumbuh jadi bahan tertawaan. Alihkan pada yang baik sesuai harapan. Arahkan pada yang indah-indah. Itu nama yang pertama. Setelah itu apa yang terjadi? Perhatikan ayat 36-37-nya. Berikan nama yang baik, sertakan doa. Saya mohon pada Anda, apapun pekerjaan kita, entah birokrat, diplomat, pengusaha, kensuse, teman-teman dan sebagainya, ketika keturunan itu ada, titipkan doa. Karena Anda saat di rumah bisa mengontrolnya, tapi saat keluar rumah siapa yang merawatnya? Titipkan pada Allah. Lalu cari guru yang baik. Ingat, pintar dan saleh. Ini pesan Quran. Maka Maryam ketika lahir diberi nama dengan Maryam sesuai harapan, diberikan guru pendamping namanya Zakaria. Zakaria itu orang paling pintar di zamannya dan soleh. Ingat, pintar plus soleh, nggak cukup pintar saja. Sekarang banyak orang pintar tapi karena nggak soleh, kepintarannya digunakan untuk hal-hal yang buruk. Ya, banyak sekarang, silahkan Pak, jangan dihalangi. Mau jadi misalnya insinyur silahkan, arsitek silahkan, diplomat silahkan, ahli tafsir silahkan. Tapi basicnya agamanya kuat. Diplomat yang hafal Quran, ya arsitek yang hafal Quran, insinyur yang hafal hadis, dampingi oleh orang yang baik. Sekolahkan ke tempat yang baik. Begitu Anda kerjakan, tugas Anda akan ringan. Perhatikan jaminan Allah, tapi mesti yakin. Kalau nggak yakin, nggak akan terjadi. Fataqabbalaha rabbuha. Ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kata Allah, orang tua yang melakukan ikhtiar tadi, merawat anak dengan baik, diberi nama dengan baik, cari guru yang baik, ditempatkan tempat yang baik, saya yang akan menanggung semua pertumbuhannya dan saya akan mudahkan perawatannya termasuk kepada rezekinya. Bagian pertama. Jadi saya ingin masuk kepada bagian yang pertama, kita itu lembut. Jadi jangan sampai kalau ada anak bersikap tak lembut, jangan salahkan dulu anaknya. Mungkin Anda yang keliru. Saya yang salah yang tidak memberikan tuntunan yang baik. Saya yang membawa tontonan di rumah nggak baik. Saya yang membawa bacaan-bacaan nggak bagus. Saya yang menempatkannya di tempat yang tidak baik. Itu yang menyebabkan anak itu jauh dari kita. Ya, anak itu gimana kita ngasihnya, Pak? Kita pernah uji coba di Bekasi, anak-anak dikasih bacaan thayyibah, kasih bacaan Quran. Yang keluar itu, dibawa ke dokter mau disuntik,
kalimatnya thayyibah. Mau disuntik, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, aku salah ya Allah. Jadi apa yang dikasih itu yang dibaca. Dikasih istighfar, ya istighfar. Dikasih tayo, yang dia bilang tayo, oh tayo, oh tayo. Ini. Apa yang masuk itu yang diungkapkan. Jadi kalau anak tumbuh dari kecil dikasih lingkungan yang tak baik, ya sudah. Apalagi ketika dewasanya nalar sudah berfungsi, lingkungan tak baik, pasti akan merubah keadaan diri kita. Maka highlight poin terbesarnya, sebelum kita menghukumi muamalah dengan orang lain, perbaiki diri kita dulu. Karena boleh jadi kita buruk itu bukan karena lingkungannya buruk, karena kita tak mampu menempatkan diri kita di tempat yang baik. Maka carilah lingkungan yang baik, pekerjaan, cari orang-orang baik. Jauhi sifat yang tak baik, rugi. Antum berbuat tak buruk, buruk tuh rugi. Demi Allah saya katakan, jangan pernah terfikir berbuat maksiat yang kotor, karena rugi sendiri, capek sendiri. Ya maaf, perbuatan kotor itu merusak pikiran, mengganggu ingatan, mencederai kehidupan bahkan di rumah tangga, membuat pekerjaan Anda terganggu, mematikan naluri kebenaran, dan menghancurkan sifat-sifat kemuliaan. Kalau sudah dikerjakan keburukan ini, hati Anda akan mati di situ. Itu yang paling bahaya. Karena itu Anda kembali lihat, cek teman-teman di kantor. Dakwahi dengan kebaikan. Jadikan diri kita dulu baik. Anda kembali ke pekerjaan Anda. Anda kembali ke kampus Anda. Minimal, kalau Anda ingin dapat teman yang baik, Anda dulu jadi orang baik. Maka keluarga Anda seketika akan baik. Saya sampaikan ini di Indonesia, kepada orang tua supaya berubah jadi baik, demi Allah. Sampai sekarang rekornya 100%. Ketika orang tuanya baik, seketika anak-anaknya Allah jadikan orang baik semua. Sampai sekarang. Itu poin yang sangat indah. Jadi, kalau ada keburukan terjadi, jangan salahkan orang dulu. Boleh jadi kita yang kurang baik. Ingat ya, Quran jelas, baik ketemu baik, buruk ketemu buruk. Mustahil chemistry-nya berubah, mustahil. Anda kalau sudah baik, maka yang buruk akan keluar. Anda seringkali berkata yang baik, kosakata yang buruk sulit diucapkan di lisan. Begitu akan berkata, tak mampu Anda. Tapi kalau Anda terbiasa berkata yang buruk, yang baik itu nggak punya kosakatanya. Makanya kiai ketemu kiai lagi, baik ketemu baik, assalamualaikum. Preman ketemu preman, nggak mungkin salam. Assalamualaikum akhi, nggak mungkin. Preman. Ya, kita tinggal kondisikan saja. Anda jangan menghukumi orang, kita mulai diri kita dulu. Di fikih muamalah sebelum keluar, dimulai dari aspek internal terlebih dahulu. Bagian pertama. Baik. Yang kedua, masih di ins. Fokus. Allah turunkan kemudian iman, dikorelasikan dengan ibadah, untuk membimbing aspek internal tadi supaya berperilaku baik dalam kehidupan. Apa di antara contohnya? Perhatikan baik-baik di sini. Tadi masih ins manusia. Ketika di dalam tubuh manusia diinstal dengan iman, masuk iman ke dalamnya, maka iman itu akan menjadi mercusuar yang memberikan sinar kepada seluruh anggota tubuh untuk berperilaku mulia. Sehingga dalam Quran tidak pernah Anda temukan, awas, fungsi tubuh yang disebutkan kecuali imannya disebutkan duluan di situ. Seakan Allah ingin mengatakan begini, beda orang beriman dengan yang belum beriman. Orang beriman itu iman dalam hatinya akan memancarkan arahan bimbingan kepada seluruh anggota tubuhnya untuk berperilaku baik dalam kehidupan. Karena itu setiap menyebutkan fungsi tubuh kita, iman disebutkan duluan. Yuk kita cek. Kita mulai dengan mata misalnya. Sebelum menyebutkan fungsi mata, disebutkan imannya dulu. Apa fungsi mata? Melihat. Belum lengkap. Kalau cuma melihat, kambing melihat. Elang melihat. Dan tatapan elang lebih tajam dibanding kita. Elang naik ke udara, bukit, ke langit, anak ayam kelihatan. Anda naik ke langit lewat pesawat, anak sendiri tak nampak. Nah, tapi mata elang tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati, jangan pernah ikuti sesuatu yang tak tahu Anda pengetahuannya, enggak tahu dasarnya. Sungguh, sumber informasi, pendengaran, penglihatan, plus akal kita akan ditanya di akhirat nanti. Sekarang perhatikan, ternyata fungsi mata itu, khususnya bagi yang beriman, bukan melihat. Bukan sekedar melihat, tapi melihat yang baik-baik. Kalau kita manusia, karena manusia itu baik, maka matanya pasti dipakai yang baik. Karena itu hati akan otomatis menolak kalau mata ini digunakan pada yang tak baik. Apalagi ada iman. Karena itu buka Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Imannya disebutkan dulu, baru fungsi matanya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Untuk perempuan, ayat 31-nya. Qul
Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada pria-pria yang punya iman, perempuan-perempuan yang punya iman, imannya itu pasti akan memancarkan cahaya pada matanya dan membimbing matanya melihat yang baik-baik saja. Ghaddul basar itu memalingkan pandangan dari yang tak baik menurut hati. Jadi kalau iman kita masih ada, mata ini nggak akan melihat yang tidak baik. Makanya ketika mata dipakai melihat yang tak baik, dipertanyakan, ada iman nggak dalam diri kita? Cek dulu. Makanya dilatih lewat sholat supaya iman kuat. Dilatih lewat Quran, iman supaya kuat. Karena itu kalau antum terbiasa sholat, lihat orang sholat, lihat Quran, itu otomatis matanya terjaga, Pak. Demi Allah saya katakan. Mustahil orang sholat, itu matanya akan mudah digunakan melihat yang dilarang oleh Allah. Mustahil. Pornografi, porno aksi, dan yang lainnya, itu mustahil. Itu disebut fahsya namanya. Makanya ketika sholat membebaskan kita dari fahsya. Inna sholata tanha anil fahsya. Quran surah ke-29 ayat 45. Jadi kalau sholatnya benar, antum benar aja sholat, itu otomatis lihat gambar gak bagus, palingkan. Lihat bacaan gak bagus, palingkan. Gambar gak betul, tayangan gak betul, paling. Itu otomatis. Bahkan kalau imannya lebih kuat, makin kuat, itu diisyaratkan di Quran surah ketiga ayat 133, itu bahkan ketika berpaling lisannya bisa istighfar. Walaupun mungkin dia nggak sengaja lihat, begitu berpaling merasa salah, astagfirullah, dihapuskan dosanya, dipalingkan dari situ, astagfirullah. Dan biasanya ada 3 kategori. Ada yang imannya kuat betul, begitu berpaling langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Ada yang tingkat standar, berpaling istighfar nggak muncul, jadi berpaling saja, seperti ini misalnya, itu standar iman. Tapi yang banyak biasanya, yang banyak istighfar tapi mata nggak berpaling. Itu agak banyak itu, ya, agak banyak, ya. Jadi istighfar, cuman matanya masih mungkin astagfirullah. Pak Arif ini astagfirullah gitu ya. Nah, itu pasti salah itu, ya. Nah, sekarang cek berapa banyak setiap hari mata kita diarahkan pada yang tidak baik. Lisan. Coba buka Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Baru la yasra qaumin qaum, jangan saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'da. Iman dulu, jangan gosip. Ini orang beriman mustahil gosip. Orang beriman mustahil bikin hoax. Orang beriman mustahil lisannya mudah mencela, itu mustahil. Karena imannya akan mengoreksi keadaan lisan sehingga tidak keluar yang tak baik. Karena kita ini makhluk baik, Pak. Makanya Allah nggak ridho kalau semua tubuh kita mengerjakan yang tak baik. Patut ditanya. Bahkan tangan nih, daripada dipakai yang nggak baik, potong aja lah, kata Allah. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Quran surah 5 ayat 38. Ya. Tangan tuh kalau dipakai yang nggak baik buat korupsi, buat nyuri, potong aja. Aku ciptakan tangan bukan untuk nyuri, kata Allah. Makanya sekarang diterjemahkan di sebagian hukum itu, bikin hukum yang ketat. Potong tuh bikin hukum yang ketat sehingga tangan tidak punya potensi untuk mencuri. Lipat gandakan hukumannya. Kuatkan penjaranya, isolasi dia supaya dia tangannya terhambat, terpotong peluang untuk mencurinya itu. Ya. Jadi saking cintanya Allah pada kita, manusia itu mesti baik. Kok aneh kalian datang itu bersih, nggak ada dosa, kotor, ya maaf, bersih, jernih, putih, kok pulang-pulang jadi kotor? Apa yang didapatkan? Jelas ya? Maka itu hati-hati, hati-hati. Kalau ada tawaran-tawaran, ingat kita manusia. Awas, hati-hati, kita manusia. Baik, bersih, sempurna. Kalau Anda berinteraksi dengan manusia, ditawarkan yang tak baik, segera Anda hindari. Cukup katakan pada diri Anda, saya masih manusia. Apalagi Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasar sangat penting sebelum berinteraksi dengan orang lain. Anda bagaimana bisa menegur orang untuk baik sementara Anda sendiri belum baik? Ke kantor, disodorkan tawaran. Pak, bisa ditanda tangan, Pak? Bisa? Coba lihat. Ini kenapa ada ini nih? Ini nggak benar nih. Iya, Pak, tapi fee-nya bagus, Pak, 3 juta yen. Maaf ya, saya ini masih manusia. Dan saya beriman kepada Allah. Jari ini jari tahiyat, nggak akan pernah dipakai maksiat. Silahkan perbaiki. Top. Sudah, Pak, kami perbaiki. Bagus. Kok nggak berubah? Fee-nya saya perbaiki, Pak, jadi 5 juta yen. Sudah saya ingatkan dari tadi, jari tahiyat nggak akan pernah dipakai untuk maksiat. Tapi tunggu, saya istikharah dulu misalnya. Maksiat nggak ada istikharah, Pak. Jauhi, Pak. Bu ya, di bawah, jauhi. Nah, ini bagian pertama, disebut dengan ins, menunjukkan kita orang lembut, kita orang halus. Jadi sebelum kita berinteraksi dengan orang lain, perbaiki dulu diri kita. Itu muamalah bagian pertama. Oke, yang kedua, saya agak cepat.
insan. Nanti di sini ada terkait dengan aspek-aspek turunan, ada harta, ada ilmu, ada tenaga. Yang kedua insan, saya agak cepat. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Tidak disebutkan kalimat insan. Saya akan tunjukkan kepada Anda begitu sempurnanya diksi Al-Quran. Mustahil ada yang menyampaikan informasi seperti ini kecuali Allah Rabbul Alamin. Manusia mustahil. Insan secara bahasa bila disebutkan berarti menunjuk pada manusia dengan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau disebutkan kalimat insan dalam Quran, itu memberikan bimbingan kepada kita bagaimana beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sekarang kita lihat seperti apa manusia dibimbing oleh Allah untuk menata aktivitasnya dalam bermuamalah. Yuk, buka Quran surah ke-103. Itu akarnya. Ya, ini dasarnya, ini pokoknya. Kalau gagal pada yang ini, turunannya akan repot. Wal asr. Demi asr. Apa artinya asr? Apa artinya asar? Asar. Apa artinya zuhur? Zuhur. Waktu, baik. Asar itu bukan sekedar waktu. Waktu kan bahasa Arab juga. Waktu bahasa Arab. Banyak bahasa Arab diserap. Dan orang Indonesia mesti beruntung. Kenapa? Karena 60% kosakatanya diserap dari bahasa Arab. Makanya kalau orang Indonesia belajar bahasa Arab, itu cepat Pak, mudah sekali. Dan kita bersyukur, lidah orang Indonesia itu dianugerahi oleh Allah fleksibilitas untuk belajar bahasa apapun. Jadi kalau dia bicara bahasa Arab, udah kayak orang Arab tuh. Alhamdulillah, Nabi khair. Masya Allah ya Syekhina, wen masya ente. Kayak orang Arab bener. Kalau dia nggak kelihatan wajahnya, udah si Arab nih. Bahasa Inggris, udah kayak orang Inggris. Hello John, where have you been? Udah kayak orang Inggris banget. Bicara bahasa Jepang, udah kayak orang Jepang aja. Arigato. Namaste. Pokoknya persis sama. Anda cek orang Jepang suruh bahasa Inggris, kelihatan Jepangnya. Orang Cina suruh pakai bahasa Arab, kelihatan Cinanya. Orang India apalagi? Tampak semua. Orang kita tuh luar biasa, Pak. Lisannya dahsyat. Sempurna keadaannya. Yaitu anugerah yang sangat luar biasa. Nah, termasuk teman-teman saya kembalikan. Ya, kembali kepada awal tadi, waktu dari bahasa Arab. Tapi asar bukan sekedar waktu. Asar itu al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Paham? Tidak. Waktu, momentum yang kita lalui setiap saat. Itu asar namanya. Di setiap waktu yang Allah berikan pada kita untuk beraktivitas, modalnya disebut asar. Sekarang pun asar. Dari segi penamaan modal waktunya. Detilnya bisa beda, bisa malam, bisa siang, bisa pagi, tapi setiap kesempatannya momentumnya disebut dengan asr namanya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Wal asr. Aku bersumpah, kata Allah, dengan modal waktu beraktivitas yang aku berikan pada manusia. Perhatikan, masih ingat tadi? Kalau manusia disebutkan dengan nama yang menunjuk pada totalitas aktivitasnya disebut apa namanya? Insan. Dan perhatikan mukjizat Al-Quran dalam memilih diksi. Allah tidak mengatakan ins, bashar, nas atau bani Adam, tapi insan yang akan ada di sini. Wal asr. Aku bersumpah demi waktu, kesempatan yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas. Innal insana lafi khusr. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu di antara mereka ada yang mengalami kerugian. Jadi dikasih oleh Allah modal waktu, cuman sayang modalnya tidak digunakan untuk berniaga dengan benar, sehingga rugi dia. Karena kalau dikasih 24 juta, mohon maaf ya, yang balik cuma 12 juta. Berapa ruginya? 12. Dikasih 24 juta, balik cuma 4 juta. Rugi berapa? 20. Anda, saya, kita dikasih 24 jam. Kita berniaga dengan waktu untuk beraktivitas. Sekarang di antara sekian, 24 jam itu, berapa yang punya nilai di hadapan Allah? Minimal kembali modal. Dan coba renungkan ya, usia kita berapa sekarang? Dari sekian beraktivitas, berapa banyak yang punya nilai di sisi Allah? Ini ada hitungan kecil-kecilan nih. Ini para ulama yang menghitung gini, untuk contoh kita saja, untuk evaluasi diri. Misal, kalau ada orang usia 40 tahun, itu risetnya, nanti Prof. Aziz bisa riset kembali atau teman-teman, ya, itu riset kecil-kecilan mengatakan, setengah dari usia manusia, setengahnya, itu umumnya dipakai tidur. Ya, kalau 40 tahun, berapa tahun yang tidurnya?
20 tahun. Dari kecilnya, tidur siangnya, tidur malamnya, capeknya, macam-macamnya, itu rata-rata setengahnya, secara umum. 20-nya lagi, aktivitas. Oke, dari aktivitas ini, 20 tahun, di situ candanya, tawanya, kerjanya, makannya, minumnya, termasuk ibadahnya. Saya mau tanya, dari 20 tahun, berapa yang punya nilai ibadah di hadapan Allah? Yang terlalu pesimis, ambil setengahnya. Bisa 10 tahun. Ibadah 10 tahun. Dari 10 tahun ini, berapa yang kira-kira ibadahnya diterima? Yang ikhlas. Salatnya, baca Qur'annya, kan syarat diterima itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Quran surah 98 ayat 5. Kira-kira dari 10 tahun itu yang ikhlas berapa tahun? Bisa 5 tahun. Bisa. Jadi dari 40 tahun kita punya modal terbaik, bekal yang tidak relatif ada persoalan di dalamnya cuma 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Terus dari situ berharap masuk surga Firdaus. Bertemu dengan Rasulullah. Karena itu, kalau sadar ada banyak yang kurang tepat, sisanya kita koreksi. Maka bagaimana menggunakan waktu itu dengan kualitas yang dibenarkan oleh Allah? Maka muncul tuntunan. Perhatikan baik-baik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Supaya nggak rugi menggunakan waktu untuk beraktivitas, bagaimana caranya? Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Orang yang tidak rugi, kata Allah, minimal pertama, dia punya nilai iman dalam dirinya. Kita sudah mendapatkan bagiannya, alhamdulillah, sampai malam ini. Ya, ini ingat. Iman itu kaidah akhirat, bukan dunia. Kalau dunia itu berkahnya, tapi iman kaidah akhirat. Walaupun nggak ada iman, mungkin sebagian manusia merasa nggak rugi di dunia. Tapi kan bekal pulang ke akhirat itu iman. Nomor 1. Makanya dalam Islam syahadat nomor 1 kan? Iman. Kalau baik, itu banyak, Pak. Non-muslim jangan dikira tidak baik. Banyak yang jujur di sini, banyak. Disiplin banyak. Yang nyumbang banyak. Saya pernah ditanya, Ustadz, kok ada orang baik di dunia karena nggak beriman masuk neraka? Saya sampaikan, karena hukum akhirat itu beda dengan dunia. Syarat iman itu yang paling pokok. Anda mau masuk kampus ke Tokyo University, syaratnya 5. Gagal 1, kira-kira masuk nggak? Tidak. Dan yang gagal itu syarat pokoknya. Yang lainnya itu pendukung. Makanya saking adilnya Allah, kalau ada orang baik di bumi, dia belum beriman, maka dibalas kebaikannya di bumi. Itu yang dimaksud Quran, surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ya ada non-muslim di zaman Nabi. Baik banget. Di akhirat statusnya bagaimana kalau dia belum beriman?" Maka turun ayat tadi, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kata Allah, turun langsung ayat, demi keadilanku, aku berikan, segerakan semua balasan kebaikannya saat di dunia. Di orang itu mendapatkan apresiasi, kehormatan, kenyamanan saat di dunia. Cuman karena ke akhirat bekalnya itu bukan bekal dunia. Makanya saat dia pulang ke akhirat, bahasanya telah meninggal dunia. Artinya semua yang di dunia ditinggalkan. Ditinggalkan, Pak. Masuk pakaian, handphone kita, kedudukan yang kita banggakan, semua selesai. Demi Allah saya katakan, gelar ilmu, dari mulai gelar pendidikan sampai doktor, gelar pengajaran sampai profesor, dari mulai kedudukan setinggi-tingginya sampai yang paling tinggi, dari mulai tenaga apapun hilang, selesai, sama gelarnya, almarhum, mutawaffa, masuk, selesai, semua ditinggalkan. Nah, yang dibawa apa? Iman ke atas. Itu bekal utamanya. Tapi bagi kita yang telah beriman, kata Allah, imannya itu wa'amilus shalihat, akan mendorong ia mengumpulkan amilus shalihat. Amilu artinya aktivitas, pekerjaan. Shalihat, semua yang baik-baik disukai Allah. Semua yang baik-baik yang disukai oleh Allah. Jadi, saya ingin katakan begini, tipikal orang beriman dalam bermuamalah itu, tipikal orang beriman, otomatis imannya akan mendorong semua tubuhnya untuk beramal soleh. Pasti baik. Ini dasar kita ini. Jadi kalau ada orang yang tidak baik, dipertanyakan imannya ada nggak? Ayo, sampai hari ini kita berlatih. Mata, sebulan ini latihan mata dulu. Gunakan untuk melihat yang baik. Lisan, bulan berikutnya, gunakan untuk berkata yang baik. Sampai jadi kebiasaan, sampai ke ujung kaki. Kalau modal ini sudah kuat, yang lainnya akan mengikuti. Maka ini rahasia pertama dalam muamalah, kata Allah, rencanakan kita semua dalam turunan kehidupan kita untuk bisa mengorganize semua aktivitas kita pada nilai-nilai yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini baru dibuka detil babnya. Dari bab pribadi sudah baik, masuklah ke rumah tangga, masuk ke tetangga, sampai dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan mendunia. Sekarang antum mau batasi sampai mana? Di rumah tangga dulu, atau dengan tetangga,
atau lebih luas dengan level masyarakat, atau level dunia? Satu babnya 1 jam. Oke, nanti kita berhenti dulu sebentar ya. Kita berhenti sebentar, kita diskusi. Kalau ada yang mau bertanya, nanti dipersilahkan. Tapi saya selesaikan satu bagian ini dulu. Saya simpulkan sebentar. Kalau kita ingin memulai bermuamalah, prinsip Quran pertama, perbaiki diri kita dulu. Jangan berbuat sesuatu yang memunculkan persoalan. Nanti kitanya yang gak enak, senang sembunyi, tidak tampak, gak nyaman, gak enak hati. Ya biasanya kita datang mereka senang, sekarang kita lihat mereka bubar, ya? Ngelihat kita juga jadi gak enak, gak nyaman. Kedua, insan. Bikin kurikulum aktivitas kehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi yang kira-kira dipandang baik oleh Allah. Ingat, kalau Allah yang sudah memandang baik, semua manusia akan mengatakan itu bagus. Karena nanti semua muamalah hukumnya universal. Semua manusia mengatakan baik. Silakan Anda cek. Beda ibadah dengan muamalah itu lain. Kalau muamalah itu 99%. 1%-nya itu hanya soal makanan, daging babi, ya, minuman, yang memabukkan, itu sifatnya demikian. 99% universal hukumnya. Kejujuran, ketawaduan, disiplin, itu universal. Saya mau katakan, tata aktivitas Anda dari bangun tidur sampai tidur lagi sehingga disebut dengan saleh. Bagaimana caranya supaya tidak bingung? Maka Allah langsung memerintahkan pada Rasulullah mengajarkan aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi pada kurikulum yang sifatnya umum yang Anda bisa turunkan di setiap fashion yang Anda miliki. Anda mau jadi apapun nggak akan keluar dari ketentuan ini. Dan itu cuma ada di Islam. Ya. Nah, ini ilmiah ya. Jadi kalau nanti ada sesuatu kita diskusikan. Saya punya perbandingan di referensi lain, termasuk kepercayaan lain. Saya suka baca-baca juga kitab-kitabnya. Saya bandingkan untuk meyakinkan bahwa Islam itu benar yang saya yakini. Lalu kita berdiskusi dengan penuh kelembutan. Sekarang tunjukkan pada saya, di kitab mana Anda temukan bimbingan hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kecuali di Islam. Dan bimbingan itu secara simpel, itu ada pada doa yang melekat pada setiap perbuatan. Doa itu bukan bacaan formalitas menjadikan kegiatan jadi ibadah, bukan cuma itu. Tapi isinya bimbingan, beraktivitas. Saya ambil contoh satu ya. Bangun tidur, kita sudah ada doanya. Ada doa bangun tidur? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Perhatikan. Bangun tidur mau ke toilet, kamar mandi, ada doanya? Ada. Bahkan kakinya diatur. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Berpakaian ada doanya? Makan ada doanya, mau kerja ada doanya, mau kerja dengan pulang kerja doanya beda. Ke masjid ada doanya dan bahkan beda dengan ke toilet. Toilet ada di dekat masjid atau bahkan dalam ruangan tertentu di masjid. Doanya masuknya beda. Masuk masjid kakinya diatur, kanan masuk, kiri keluar. Toilet kiri masuk, kanan keluar. Doa masuk, keluar beda. Saya tunjukkan satu saja. Ya. Ternyata Anda mau jadi apapun, bimbingannya sama semua, profesi apapun. Dan menjadikan bimbingan itu pekerjaan Anda jadi soleh. Jadi apapun Anda. Diplomat kah, birokrat kah, pengusaha kah, pedagang kah, pelajar kah, ustadz kah. Ustadz pun kalau tidak ikut bimbingan ini, tidak jadi soleh amalnya. Jangan dikira semua ustadz bisa soleh. Yang dihisab pertama kali yaumul qiyamah itu 3 golongan. Yang pertamanya ustadz, kiai, da'i. Tolong bantu saya. Terutama dalam faktor keikhlasan. Karena akan ditanya, bagaimana kamu berdakwah dulu? Maka mereka menjawab, kami berdakwah karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzab. Ada kadzib, ada kadzab, itu beda. Kadzib itu sekali dusta. Kadzab terbiasa berdusta. Ternyata dibuka filenya. Nih, ditampakkan. Kamu itu ternyata gila popularitas. Kamu itu pergi hanya untuk mencari materi dunia saja. Memperkaya diri sendiri, hanya untuk cari amplop saja. Itu saya tegaskan sekali lagi. Tolong kalau saya kesini jangan pernah berikan saya amplop. Jangan berikan isinya pun. Saya akan kembalikan. Tolong jangan berikan, apalagi Anda keluarga saya di sini. Nggak mungkin saya dakwah di keluarga saya meminta sesuatu, mustahil. Anda undang saya, jangan pikirkan apapun. Kalaupun ada sesuatu, saya akan beli tiket sendiri. Saya berangkat sendiri, supaya hisab saya ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah cukupkan bagi saya, nggak ada masalah. Yang penting saya ingin hisab saya ringan di hadapan Allah. Lalu saya katakan begini, ya Allah, saya sudah datang ke Tokyo. Datang sendiri, pulang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, nerangin sendiri. Dan saya tidak minta apapun ketika saya datang dan pulang. Maka kalau itu berbuat menjadi kebaikan, maka mohon resapkan pada jiwa sahabat-sahabat saya. Tapi kalaupun belum mereka hamba-Mu ya Allah, jadikan dan berikan kami kebaikan dalam rahmat-Mu. Jadikan saya keluarga Anda dan jangan berikan apapun ketika saya datang pada nilai-nilai materi dunia. Anda mencintai saya, maka sayangi saya dengan doa-doa Anda. Itu poinnya.
Maka saya ingin katakan kembali ke awal tadi, perhatikan saat kita bangun tidur saja, itu bukan bacaan biasa. Bacaan tadi ditemukan di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 181. Riwayat Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma. Tapi apakah hanya bacaan saja? Tidak, Anda cek lagi. Di Abu Daud nomor hadis 1367. Dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nih, teks hadisnya berbunyi begini, lima makna. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan kedua orang tuanya. Perhatikan kalimatnya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha min naumihi. Ini semuanya universal. Adalah kebiasaan Nabi yang dicontohkan pada kita. Kalau bangun tidur ingin baik dan saleh, maka pertama fajalasa, beliau bangun duduk sebentar. Anda silahkan cek, riset dimanapun. Bangun tidur jangan buru-buru, duduk dulu kata Nabi. Awas, bukan sekedar bimbingan, tapi sunnah. Dikerjakan dapat pahala. Tapi nilai kebaikannya ada. Silakan cek, bangun tidur langsung lari. Tahu Anda. Bangun tidur langsung berdiri, capek. Bangun tidur, kata Nabi, duduk dulu. Kemudian, famasaha biyadihi min athari naumi. Setelah itu, hapuskan dulu bekas ngantuknya, sadar dulu. Jangan sampai belum sadar, udah baca doa. Dan doa itu dibaca dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana bisa meresapi doanya? Alhamdulillah. Nusyur gini, memang bangunnya jam 3, tapi begininya bangun lagi jam 7. Sadar dulu teman, sadar dulu. Setelah sadar, baru bacakan doanya. Perhatikan, tidak banyak orang memahami tentang esensi doa ini. Orang hanya berkata, baca jadi formalitas. Pahala dituliskan, tapi bimbingan hidup sunyi di dalamnya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, saya bersyukur, terima kasih kalau dalam bahasa kita. Engkau berikan aku kesempatan kembali untuk hidup. Ba'dama amatana. Ada ba'da amatana, ada ba'dama pakai ma amatana. Kalau ma-nya dihilangkan berarti dibangkitkan dari kubur. Karena wafat. Jadi kalau Anda kurang ma, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Itu mungkin Anda pocong itu. Bangkit dari kubur. Naik, minta sate 200 tusuk. Oke, kalau pakai ma, artinya ditidurkan dulu. Tidur, bangkit lagi. Tapi yang menarik, lihat sini. Ujungnya. Wa ilaihin nusyur. Hi-nya kata ganti kembali ke Allah. Nusyur dari kata nasyara yansyurun nasran. Kalau menyebar jadi intasyar. Nasyara itu artinya menyebar untuk mencari bekal pulang. Merantau untuk balik. Jadi kalau ada dikatakan intasyara ahlu Sumatera ila Jakarta hatta ila Yaman. Orang Sumatera merantau ke Jakarta sampai ke Jepang misalnya. Bukankah merantau untuk balik lagi pulang? Kita punya mudik kan? Mudik itu bahasa Arabnya ada yang udu'id. Id itu mudik. Tempatnya ma'ad. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya kitab Zadul Ma'ad. Hari kiamat disebut Yaumul Mi'ad. Satu saat kita pulang. Kita mudik. Cuma latihan aja tiap tahun di dunia. Satu saat kita pulang. Dan hukum mudik itu berlaku umum teman-teman. Maaf ya, Anda punya bekal, Anda berani pulang. Punya bekal, berani pulang Anda. Saya melihat Masya Allah wajahnya cerah tuh di akhir Ramadan. Orang-orang pulang. Saya tanya, karena bekalnya ada. Dahsyatnya luar biasa teman-teman. Dikumpulin sampai bekalnya itu luar biasa. Pulang dus banyak. Padahal pulang pakai motor. Motornya bebek, bekalnya singa. Muncul. Tulis. Di belakang dia tuliskan, Mama aku pulang. Ya. Terus dia telepon ke rumah. Pulang nggak nak? Pulang mah. Karena tahu akan pulang, diberesin di rumah semua. Disambut kita karena kita pulang bawa bekal. Rumah dicat, dirapiin, kue-kue diadain. Yang nggak ada jadi ada. Bahkan yang paling dahsyat, luar sama dalam beda. Luarnya kongwan, isinya rengginang. Ini coba Idul Fitri itu. Tapi disiapin, ada gitu. Ada. Saya pernah tanya pada seorang, kenapa Anda nggak pulang? Karena nggak ada bekal, Ustaz. Nggak ada bekal, malu pulang. Nggak ada bekal, takut pulang. Jadi kalau di dunia saja Anda nggak punya bekal, nggak bisa pulang, bagaimana Anda bisa malu? Atau Anda merasa tak malu pulang ketika tak punya bekal kepada Allah? Apa bekal Anda? Kita akan pulang. Saya satu kali di malam Jumat, saya katakan pada kawan-kawan penghafal Quran, cepat cari bekal, jangan banyak bermain. Jadi apapun kalian di dunia, kerjakan. Tapi cari bekal akhirat, karena kita suatu saat akan pulang. Kalau bukan saya duluan, mungkin Anda duluan pulang. Maka di situ ada seorang mahasiswa, dia berubah dirinya. Berusaha untuk menghafal Quran, dia cari bekal.
Dia masukkan ke dalam tasnya. Yang saya tidak ketahui, tiba-tiba saya mendarat dari Lampung, keesokan harinya, omnya, seorang tokoh di Indonesia, memberikan pesan WhatsApp. Anak itu sepulang pengajian, dia kendarai motornya, berharap-harap sampai ke rumahnya. Ternyata itu menyampaikan dia pada tempat peristirahatannya. Orang mengatakan kecelakaan, tapi ternyata dalam celakanya, sungguh ia sedang menghatamkan Al-Quran dan terdapat mushaf di dalam tasnya. Banyak orang tua, sepupu, menyaksikan bagaimana perubahan sikapnya. Maka saya berkata, sungguh beruntung kau. Saya yang belum jelas sampai dengan saatnya dan belum aman posisi saya. Ya, suatu saat kita pasti akan kembali, teman-teman. Kita akan pulang. Makanya jangan banyak cari persoalan. Perbaiki hubungan dengan kawan-kawan kita. Untuk apa? Karena urusan dunia kita berselisih. Pemilu itu cuma 5 tahun. Apa harus menjadikan kita tidak bersaudara dengan yang lain? Terkoyak kita semua. Kita akan pulang kepada Allah. Berapa dosa di lisan yang pernah mencela si fulan. Berapa dosa di tangan yang menuliskan hal yang tidak pantas. Kita butuh untuk kembali bersinergi. Cari kebaikan. Apapun itu, kita akan pulang. Maka cari bekal. Nah, bekal kita saat pulang disebut nusyur namanya. Merantau untuk pulang. Maka Anda saat mengucapkan kalimat itu berjanji kepada Allah, ya Allah, hari ini saya akan beraktivitas yang baik-baik, cari bekal. Kalau saya meninggal di hari ini, saya siap untuk pulang kepadamu. Itu maksudnya. Makanya Nabi mengajarkan sebelum tidur, itu mengevaluasi kegiatan sebelumnya. Jadi sebelum tidur itu kita dicek. Nih, teman-teman yang pengen ke surga, yang pengen ke surga Firdaus, yang pengen ketemu Nabi, coba dicek. Hari ini berjamaah berapa kali di masjid? Kalau tidak ke masjid, berapa kali jamaahnya? Berapa kali sholat sunnahnya sekarang? Cek. Katanya pengen ke surga. Berapa ayat sudah baca Quran hari ini? Berapa yen sudah sedekah hari ini? Cek. Lu timbang dosanya. Berapa kali lisan berkata yang kotor hari ini? Berapa kali pikiran suudzon pada orang lain? Berapa kali tangan berbuat maksiat? Timbang. Makanya Nabi sebelum tidur itu istighfar dulu. Sampai 70-100 kali. Astagfirullah. Itu Nabi yang maksum. Dijaga dari maksiat. Istighfar. Kenapa masih istighfar? Kata para ulama hadis untuk mengajarkan pada kita yang bukan maksum. Istighfar. Istighfar. Untuk menggugurkan dosa-dosa kita saat itu. Mungkin saat tidur kita nggak bangun lagi. Dan itu orang yang biasa istighfar, tidurnya enak, Pak. Coba malam ini, Anda istighfar. Salawat pada Rasulullah. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Demi Allah saya katakan, tidur Anda nikmat sampai bangun besok. Dan dihidupkan lagi besoknya. Makanya hari pertama tadi subuh saya jelaskan, yang Anda sholat subuh di sini. Kenapa disebut subuh dari kata asbah? Sesuatu yang siap dengan rencana. Sebelum Anda eksekusi, menghadap dulu kepada Allah sholat. Jadi Anda bikin rencana. Karena kemarin saya kurang jamaah hari ini. Saya jam 7 pagi. Kerjakan ini. Sebelumnya subuh di MIT, Bahasa Indonesia Tokyo. Nanti zuhurnya di Cami. Asarnya di mana? Ini di mana? Saya mau baca Quran sekian ayat. Saya mau sedekah sekian yen. Rumuskan itu. Makanya disebut subuh. Orang Islam itu, kenapa sholat pertama disebut subuh? Untuk menunjukkan seorang muslim sudah siap dengan rencana yang akan dieksekusi di hari itu. Datang kepada Allah lewat sholat, dipancarkan iman kita disebut dengan fajar. Maka rencana Anda dihadapkan pada Allah untuk meminta kemudahan. Ya Allah, mudahkan rencanaku di hari ini. Itu yang dimaksud wa ilaihin nusyur. Baru satu. Berapa banyak sudah kita kerjakan dalam kehidupan kurikulum ini? Pekerjaan kita akan dibimbing oleh Allah. Makanya orang yang memulai dengan ikhtiar yang baik dan tawakalkan kepada Allah, maka nanti tangan-tangan kebaikan dan bisikan malaikat akan menjaga dia supaya terus dalam kebenaran. Makanya orang begini itu pasti akan dijaga. Silahkan cek. Mau nyentuh yang haram, langsung hatinya mengatakan, jangan. Pindahkan. Mau bicara yang kotor, jangan keluarkan. Tahan. Insya Allah baik. Itu bisikan itu ada. Tapi kalau ini nggak ada, nggak dikerjakan, hambar di lisan. Alhamdulillah diahyana ba'da mautina wa ilaihin nusyur. Tapi maksiat, iya, ini, ya, itu, ya. Bisikannya beda. Pulang dari masjid, lihat sendal bagus. Jangan. Jangan yang itu yang lebih bagus lagi. Nah, ini kan sederhana ya. Sederhana sekali. Dari nama, tapi jadi kurikulum kehidupan. Oke, itulah insan. Nah, terakhir, saya jadikan terakhir saja. Ya. Supaya kita bisa praktekkan dulu pelan-pelan. Nanti kan kalau ada diskusi, bisa jalan. Terakhir, bab beraktivitas ini, dengan kurikulum tadi, dibagi lagi kepada 3 kualifikasi umum. Manusia beraktivitas punya 3 bekal utama. 1 ada harta, 2 ada ilmu, ketiga ada tenaga.
harta, ilmu, tenaga. Nah, sekarang passion kita ada di mana? Maka berinvestasilah untuk mendapatkan nilai kemuliaan akhirat dengan menanam kebaikan dunia dengan 3 passion ini. Anda ada di mana? Misal, harta. Saya buka ayat harta. Dasarnya ini. Tolong di sini ya. Jadi kalau cuman kaya aja, yang belum beriman pun banyak yang kaya. Bukan cuma Anda yang kaya. Sekarang orang paling kaya di dunia bukan akhirat. Kan yang belum beriman. Saya katakan belum, karena saya selalu berharap beriman. Itu harapan kita. Jadi kalau ada orang kurang baik, jangan dicela, tapi doakan supaya baik. Itu adabnya. Kalau ada tetangga kita dekat masjid, beriman, dan dia nggak mau ke masjid, maka hukumnya bukan dicela, ajak dia ke masjid. Fikih dakwah itu indah. Indah kalau kita mengamalkannya benar. Ya, karena kadang saya suka berikan anjuran di Indonesia itu. Ini komplek bagus Pak, yang ke masjid cuma berapa? Berapa jumlahnya Pak? 90% muslim Ustaz. Kenapa cuma 3? Ya mereka banyak yang nggak mau. Anda ajak nggak? Sudah, gimana cara ngajaknya? Begini, perbaiki saya bilang. Gini caranya. Sabtu, subuh ke masjid semua. Libur kan? Libur Ustaz. 3 orang ini, nanti salah satu beli buah. Buah Ustaz, kerjain aja lah pokoknya Sabtu. Bawa buah, sholat mereka. Sepulang dari masjid, tunggu syuruk, datanglah kepada teman yang muslim yang ke masjid. Bawa buah itu. Ketuk pintunya, Assalamualaikum, maka akan bertemu dengan Anda. Oh, Pak, apa kabar? Baik. Tumben dari mana bawa buah nih? Saya dari masjid, Pak. Saya kira Bapak nggak ke masjid, sakit nih saya bawain buah. Itu saya yakin, saya bilang maghrib ke masjid dia. Nggak usah tunggu subuh berikutnya. Ternyata setelah peristiwa itu makin banyak yang ke masjid. Itu indah. Indah. Fir'aun se-Fir'aun-Fir'aunnya. Fir'aun se-Fir'aun-Fir'aunnya. Hobi bunuh orang. Quran surah kedua ayat 49. Eksekusi. Ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Manusia sekarang paling banter ngaku nabi. Ada yang malaikat. Paling banyak di Indonesia. Mohon maaf teman-teman. Saya sebelum kesini dengan MUI, saya turutin dengan MUI karena diskusi dan diskusi fatwa, diskusi macam-macam gitu ya. Itu di Indonesia itu, Jawa Barat lah itu. Jawa Barat tuh hampir tiap bulan ada nabi baru. Jawa Barat tuh. Aduh, terakhir di Garut tuh, Garut. Nabi, begitu dicek ternyata sakit jiwa. Anda bayangkan, nabinya sakit jiwa, gimana umatnya? Jadi kita itu memang luar biasa ya. Kalau ada ngaku nabi, memang nggak aneh. Kata Nabi udah diprediksi, la nabi ya ba'di. Kata Nabi, setelah wafatku akan banyak orang ngaku nabi. Cukup tepikan aja. Jadi kalau ada ngaku nabi, nggak usah kaget. Yang kita heran itu setiap ada ngaku nabi, ada pengikutnya. Ini memang unik-unik. AM tuh, pelatih bulu tangkis dulu. Ngaku nabi. Tangkap polisi kita. Togasi. Bagus. Kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Saya kebayang orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu kan? Nggak cukup tuh, Jakarta, LA. Ya, karena ini Bogor, Nabi, Jakarta ibu kota negara, levelnya naik dikit. Ke malaikat. Dulu minta izin mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Bagus, tangkap polisi kita tuh. Polisi kita jangankan teroris, malaikat tangkap. Hukum 2 tahun. Kita support baik-baik. Ini memang unik-unik ya, keadaan masyarakat kita. Jadi kita kembalikan kepada konsep tadi. Tarik lagi teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bawa, kita dorong, maaf, sebelum kita kembali, perbaiki diri kita dulu, petakan dengan baik, sekarang kembalikan. Perhatikan baik-baik, harta. Jika ada yang dititipi harta, perhatikan dasarnya. Quran surah ke-28 ayat 77. Masih ingat? Awas hati-hati. Tadi saya buka dengan Fir'aun se-Fir'aun-Fir'aunnya. Ngaku Tuhan, senang bunuh orang, tetap Musa diperintahkan dengan cara yang lembut. Kenapa saya buka dengan 28 ayat 77? Karena Fir'aun nanti itu, maaf, pejabat pemimpin yang zalim berpartner dengan di backing pengusaha gelap. Pengusahanya Korun namanya. Itu sejaman dengan Musa, sejaman dengan Fir'aun. Jadi sudah nggak bagus pimpinannya, di backing oleh pengusaha gelap, plus dapat masukan dari intelektual yang keblinger. Namanya Haman, komplit lah. Ya, tapi yang paling menarik, se-Fir'aun-Fir'aunnya, seburuk-buruknya, tetap Musa diperintahkan berdakwah dengan lembut. Buka Quran surah ke-20, sebelum ke-28 tadi, Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Hei Musa, Harun, pergilah kepada Fir'aun dan Qarun. Fir'aun sudah mulai menyimpang. Tapi dakwahi dia dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu boleh jadi dia sadar ada yang keliru dan mau kembali kepada Allah.
Karena itu ulama pernah mengatakan begini, jika Anda melihat orang tidak baik dalam hidup, maka coba cek dulu dirinya. Dia Firaun bukan? Terus cek diri Anda, Musa bukan? Harun bukan? Dia bukan Firaun. Ya, Anda bukan Musa, bukan Harun. Musa Nabi, Rasul, Harun Nabi. Dakwah pada Firaun, manusia paling zalim di bumi, tetap diminta berlaku lembut. Teman Anda bukan Firaun. Kawan Anda bukan Firaun, dan Anda pun bukan Musa dan Harun. Kenapa Anda harus berkata kasar kepadanya? Kenapa nggak lembut gitu? Nah, sekarang ketika Qarun diberikan harta kelebihan, maka Allah berikan kemudian di situ manhaj bagaimana berinvestasi dengan harta itu supaya baik. Maka turunlah Quran surah ke-28 ayat 77. Tapi sebelum ke 77, saya ingin berikan gambaran highlight tentang siapa Qarun yang sampai sekarang hartanya masih dicari. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu sezaman dengan Musa. Backingnya Musa. Maaf, backingnya Firaun. Hartanya banyak. Bagha cuman sayang. Hartanya disalahgunakan. Nggak ada investasi kebaikannya. Jangankan akhirat, dunia pun tidak. Jadi penyimpangan harta disebut bagha. Penyimpangan kedudukan disebut tagha. Makanya ketika Firaun disebutkan idzhab ila fir'auna innahu bagha. Firaun bagha. Lihat diksi Al-Quran. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Kalau Anda pengen tahu kayaknya Qarun, kata Allah, itu kunci berangkasnya saja. Kalau dia kemana-mana dikawal bodyguard di belakangnya. Ada yang menyebutkan sampai 8 bodyguard. Bukan ngawal Qarunnya, khusus untuk pamer kekayaannya. Dia ngangkat kunci berangkasnya. Jadi diangkat sama 8 bodyguard, masih kesusahan. Saking kayanya. Pamernya nggak ketulungan, profesional. Begitu jalan dia ingin pamerkan. Mau nyuri, ini aja ngangkat kuncinya susah. Itu Qarun tuh. Dia, wah udah pokoknya urusan riyama dia nomor 1 dah di muka bumi. Nggak ada yang ngalahin. Ya, nggak ada yang ngalahin. Anda kalau punya kunci berangkas 1, maaf, Anda sembunyikan atau Anda upload di media sosial. Pasti Anda simpan. Ini Qarun saking kayanya, ditunjukkan. Kalau mau nyuri aja, ini silakan. Ini aja berat angkat kuncinya. Qarun. Tapi apa yang terjadi? Fakhasafna bi. Kami buat likuidasi. Telan semua dengan hartanya. Dan Allah berikan manhaj di situ. Kalau cuman pengen kaya, Qarun paling kaya. Hartanya dicari sampai sekarang. Jadi kalau Anda nggak lebih kaya daripada Qarun dan pengen pamer, Anda telat. Telat Anda. Cuman pamer pakai Ferrari, manasin mesin bolak-balik gitu kan. Bilang mohon maaf, kadang balapan pakai taksi dibayar. Maaf Pak, Anda telat. Kalau cuman pengen pamer, telat. Anda waktu belum punya motor, jalan biasa saja. Ke masjid, udah punya motor, muterin komplek dulu. Akhi, ke masjid yuk. Ke masjid. Pim, yang dicari padahal sedang ke Bandung, gitu kan? Capek. Maka apa manhajnya? Itu kita turunkan dengan cepat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau ada passionnya di harta, teman-teman pengusaha, businessman, wirausahawan, Anda yang berdagang dan sebagainya, orientasinya mengumpulkan harta, mungkin di situ surganya Anda. Maka kata Allah, cari dengan harta itu peluang surga Anda di akhirat. Investasi untuk surga Anda. Karena mungkin di passion yang lain, Anda nggak punya. Misal, Anda ngajar ilmu nggak ada. Buat maslahat dengan pengetahuan belum mampu ke situ. Tenaga nggak sama dengan yang lain. Mereka bukan miskin Pak, bukan fakir. Tapi saking kayanya dengan tenaganya, mampu tahajud, mampu puasa. Bahkan puasa Daud, mampu menghafal Quran. Anda tahajud nggak konsisten, bola masih ditonton, itu pun kalau mau tahajud nunggu babak kedua dulu. Kecewa, begitu sudah menang ternyata dikurangi skor, terlibat pengaturan skor, macam-macam. Ya, financial fair play-nya nggak terjamin misalnya, turunin poinnya. Ya, langsung, saya hafal katanya, Liverpool tinggal 5 laga lagi saya hafal. Kemarin Sadio Mane menit 75 golin 1 saya hafal sama Norwich, mau apa Anda? Jurgen Klopp saya hafal. Mourinho sekarang naik ke 5, mungkin masuk ke 4, nyusul Chelsea saya hafal. Poinnya 40, Chelsea 41 saya tahu. Ya, Italia Inter Milan baru kalah kemarin Lazio saya tahu. Juventus nyaman di atas itu kan. Saya tahu. Real Madrid aja kemarin seri saya tahu dua-dua. Ya, Neymar dicat pakai pink rambut saya tahu. Dia rainbow flick kick kemarin dihukum aja kau kartu kuning langsung salah dan memalukan kawan. Saya hafal. Tapi apakah saya nonton? Tidak. Tidak, apa yang bisa kita baca besok? Ngapain investasi waktu malam-malam? Capek buang-buang waktu. Bisa tahajud nggak bisa diulang besoknya. Ini kan tinggal kita lihat, kita baca.
Ya. Jadi balikin lagi ke yang tadi. Kalau Anda ada harta, Anda mungkin nggak bisa nyusul mereka yang tahajud tiap malam. Maka investasi dengan harta Anda. Karena itu turunlah sedekah, turun infak, turun zakat. Kan gimana bisa zakat kalau nggak ada uangnya? Makanya dulu orang mau kaya itu supaya bisa nyari surga, bisa sedekah, bisa infak. Makanya dia kejar tuh supaya kaya. Ini bukan cari dunia. Makanya kata Nabi, orang Islam kaya itu biasa. Biasa aja. Karena memang passionnya di situ. Yang tidak biasa itu yang tak mampu mengelola kekayaan. Tapi indahnya, jangan juga semua dipakai untuk kepentingan akhirat gini-gini sehingga hidup melarat misalnya. Nggak boleh. Makanya Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan seorang kawannya kaya, pakaian compang-camping. Bolong sana, bolong sini, macam-macam. Kayak pengemis, padahal orang kaya. Kata Abu Hanifah, kenapa tampilan ente begini? Abu Hanifah kan sudah alim, tajir juga. Ya, tajir itu bukan kaya, tajir itu pedagang kain. Hartanya banyak. Jadi kalau kemana-mana tuh ngajar sambil sedekah. Itu Abu Hanifah. Ya, kita nggak bisa tiru. Wudunya nggak batal 40 tahun. Bukan 40 tahun itu nggak batal, bukan. Tiap hari itu dari subuh sampai isya nggak batal selama 40 tahun. Jadi kalau mau mencela Abu Hanifah, latihan wudu nggak batal dulu 40 tahun. Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun usianya. Al-Muwatta 10 tahun, 100.000 hadis dalam 10 tahun. Usia 10 tahun. Itu dengan riwayat-riwayatnya. Imam Syafi'i usia 7 tahun. Ya, sekali dibacakan langsung hafal. Nasab tersambung kepada nasabnya kakek-kakek Nabi. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman, ya, bin As-Sa'id, ya, bin Ubaid bin Abdul Yazid bin siapa? Al-Hashim bin Al-Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaibah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail AS bin Ibrahim AS bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fakhsad bin Sam bin Nuh bin Mikhail bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam AS bertemu di Abdi Manaf dengan Adam. Barakahnya ke kakeknya Syafi'i karena sahabat bertemu dengan Nabi. Bapaknya berharap dia bisa alim seperti kakeknya, maka diberi nama Asy-Syafi'i. Benar-benar alim. Tiap hari khatam Quran sekali. Kalau malam, Ramadan 2 kali. Malam sekali, siang sekali. Asy-Syafi'i. Jadi kalau Anda ingin mencela Imam Asy-Syafi'i, tolong usahakan hafal Quran dulu dalam usia 7 tahun dengan semua riwayatnya. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Imam Malik luar biasa. Semua punya keunggulan masing-masing. Tapi semua poinnya ketika ada harta, investasi cari. Anda nggak bisa nyusul mereka mungkin. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Abu Hanifah berkata kepada yang tadi itu, bukan begini caranya. Kamu ini kaya. Kenapa begini? Kata orang tadi, saya zuhud. Zuhud itu bukan begini. Zuhud itu tahadduts bin ni'mah. Gunakan hartamu untuk investasi akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Diambil ayat ini. Ayo tampil bagus. Tahadduts bin ni'mah. Salat subuh pakai Ferrari, bawa. Asar pakai Lamborghini. Maghrib pakai Lamborghini itu, pakai aja. Tapi infak jalan, nih jalan tuh jalan, pakai itu hadis bin nikmat namanya. Makanya Abdurrahman bin Auf itu tampilannya mewah, bagus. Tapi kekayaannya dipakai untuk ibadah, motivasi orang. Kaya tuh biasa, kaya semua, kaya. Tapi beliau tunjukkan. Orang Madinah siapa yang punya utang? Saya, sepertiganya. Saya bebaskan hari ini, bebas. Orang Madinah siapa yang belum kerja? Saya! Disantuni. Ini kerja semua, kasih modal. Siapa yang nggak bisa kerja? Saya! Sepertiga lagi. Diberikan langsung bantuan. Semua orang Madinah dibantu oleh Abdurrahman bin Auf. Dag-dig-dug, Madinah heboh. Begitu keluar, seperti saya sampaikan kemarin tabligh akbar, ternyata ada kafilah 600 unta. Di atasnya langsung berkumpul mutiara, emas, perak, dan sebagainya. 600 truk datang ke Madinah, bawa emas, mutiara, dan sebagainya. Logam-logam mulia. Apa yang terjadi? Sayyidah Aisyah berkomentar, melihat banyaknya itu, kata beliau, saya pernah dengar Nabi mengatakan Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Maksudnya bukan merangkak begini, scanningnya panjang, hartanya banyak. Tapi masuk surga juga, kaya, super kaya, kebangetan kayanya masuk surga. Daripada miskin gak jelas tuh kan. Yang dahsyat ketika mendengar kalimat itu, kata beliau, saya jadikan semua harta saya sedekah untuk orang Madinah. Apakah berkurang hartanya? Tidak. Ya, biasa aja. Silakan punya private jet, silakan. Silakan punya mobil yang bagus, pakaian yang mewah, anak sekolah kan yang bagus-bagus, untuk menunjukkan kita muslim bisa kaya. Tapi sedekah, infak, cari akhirat, bantu orang-orang fakir, bantu orang-orang yatim. Ya, sinergi, bangun, sumbangsi untuk bangsa, bikin ini, bikin itu. Ya,
Ayo coba. Terus sekarang peluangnya terbuka. Nah, itu kalau passion Anda di situ. Kalau passion di pengetahuan, maka turun ayat yang lain. Turun ayat yang lain. Maka dikumpulkanlah Quran. Saya ambil satu ayat saja supaya nggak banyak-banyak. Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semua orang beriman pergi berjihad dengan tenaga semua. Ini dalam konteks jihad. Jihad itu bukan menyerang ya, ingat. Jihad bukan menyerang. Jihad itu membela ketika diserang. Itu bertahan, ada ketahanan di situ. Ya, makanya atasnya itu pertahanan. Atas militer, bertahan, bukan menyerang. Kalau menyerang itu ekspansif namanya. Ya, bertahan. Ya, maaf ya, mobil kita dicuri, kita pertahankan. Iman kita dicuri, masa kita diam saja? Harta kita dicuri, kita diam saja? Aset negara kita dicuri, kita diam saja? Mesti ada. Makanya Syekh Hashim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926, ketika ada yang berusaha masuk ke negara kita, jihad, niatnya ibadah, tapi bela negara. Bela. Ini bukan menyerang orang, tembak orang, bunuh orang, sembarangan, tidak. Ada aturan di situ. Nah, itu tenaga. Tapi yang paling menarik, kata Allah, saya turunkan jihad yang lain. Yang senilai dengan itu. Yang kalau Anda kerjakan, Anda jadi mujahid. Kalau wafat, syahid sama persis dengan yang berjihad dengan tenaga. Statusnya sama. Apa itu? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ada nggak yang ingin mengambil tawaran, kata Allah, untuk fokus di bidang pengetahuan? Sebut ulumuddin. Ulumuddin itu luas. Bisa sifatnya pure, agama. Tafsir, fiqh, hadis. Ada sifatnya umum, tapi berkhidmat pada kepentingan agama. Dan sifat-sifat sosial. Misal, Anda boleh ambil fisika, kimia, matematika, dan sebagainya. Anda jadi arsitek, desain masjid yang bagus. Desain musola. Desain fashion. Untuk bisa sholat dengan baik. Khidmat pada kepentingan umat. Bikin jalan yang bagus. Ya, jangan korupsi. Mohon maaf, kerbau saja makan rumput, masa Anda makan aspal? Jauhi. Bikin yang bagus-bagus. Itu ketika Anda kerjakan, nilainya tinggi. Senilai dengan mujahid fi sabilillah. Makanya orang ini ketika belajar, beda caranya. Kata Allah, orang ini kalau pengen jihad, fiqih, tafaqquh. Fiqih itu artinya paham. Maka kalau ada orang Islam ingin mengambil passion yang kedua, jangan pernah masuk ke kampus manapun, belajar dimanapun, kecuali niatkan sampai paham yang dipelajari. Orang beriman itu bukan duduk paling belakang. Kadang-kadang nggak nanya, ya kan? Waktu belajar dipakai istirahat, waktu ujian dipakai belajar. Kita itu sekali lagi pintar. Saya Pak diangkat 26 tahun jadi mufti di Tripoli. Amin Khattabah, selevel dengan ketua MUI. Itu berhak menentukan siapa yang khatib di Tripoli di Masjid Da'wah Islamiyah. Saya yang seleksi. Berikan rekomendasi untuk naik. Anda tahu nggak? Orang Indonesia itu anugerahnya tinggi. Pintarannya itu kebangetan kadang-kadang. Datang pengaduan positif dari orang Afrika. Syahadi katanya. Wallahi ana wallahi mu'ajib. Astaghfirullah Nabi Indonesia. Saya tuh aneh sama orang Indonesia, kawan saya katanya. Kenapa? Saya menghafal 3 bulan buat ujian. Dia minjem catatan saya buat ujian besoknya. Dia menghafal 3 bulan, si teman kita ini menghafal semalam. Bukunya pun pinjam dari kawannya. Saya dapat 7,5, dia 8 katanya. Saya katakan dia belum tahu SKS. Sistem kebun. Kadang-kadang cuma sejam. Orang kita itu. Makanya ilmunya awetnya cuma 1 jam. Bis ujian hilang gitu. Lupa lagi. Tapi kita ini dahsyat gitu. Apa aja orang Indonesia itu luar biasa. Anda bayangkan mobil penyok diketok balik lagi. Ada semua lah. Ya. Jepang dikasih banjir, stres dia. Indonesia dikasih banjir, berenang. Kurang apa kita ini? Luar biasa. Pokoknya sabar ada, tawadu ada, pasrah ada, tawakal banyak. Luar biasa. Corona nggak bisa masuk, itu memang luar biasa ini. Aduh, pinggir jalan dicuci sama 1 ember air gitu, makan lagi, sehat-sehat aja gitu. Luar biasa. Tapi kita doakan lah ya, kita semua doakan. Terus kita saling support semua, saling support. Jangan cari celah-celah keburukan, yang baik-baik aja sih. Kenapa kalau bisa kerjakan yang baik, cari yang nggak baik? Nah, balik ke tadi. Jadi kalau Anda pun passion yang mau ilmu, maka dimulai dari menuntut ilmu mesti paham. Saya Pak dulu dari kecil, kalau belajar, sekecil apapun saya, di level semua kami itu dikompetisikan oleh orang tua. Pulang ke rumah, jangan harap bisa langsung istirahat. Belajar apa tadi, nak? Buka, ditanya, sampai paham. Sampai mengerti. Itu terbawa sampai sekarang. Makanya saya kalau mengajar, memastikan paham.
bukan hafal. Hafal itu penting, tapi pemahaman itu lebih penting. Karena banyak orang sholat hafal, tapi nggak paham yang dibaca dalam sholatnya. Cek, tanyakan pada diri kita. Berapa kali kita sholat sampai malam ini? Berapa ribu kali kita ruku dan sujud? Tapi apakah kita paham apa yang dibaca dalam sholat kita? Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kita? Maka pahami dengan baik. Orientasinya peta kan? Tapi yang paling dahsyat, kalau Anda sudah berhasil dengan ilmu Anda, belum selesai ayatnya. Maka jihadnya dimulai di sini. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Balik pulang. Bangun negeri. Makmurkan. Share. Bagi ilmunya. Ciptakan generasi baru. Investasikan. Supaya mereka muncul, membangun negeri dengan baik dan menginspirasi dunia dari situ. Itu jihadnya. Dari situ menyebar ke muka bumi keseluruhannya. Maka passion kita jadikan ibadah. Ini ada di ilmu agama. Orang kalau sholat gak ada fikihnya, bagaimana bisa sholat dengan benar? Sekarang banyak orang haji tiap tahun. Umrah. Saya tuh Pak, kalau Allahu Akbar, kalau ke Mekah tuh sering nangis ya. Anda kebayang nggak orang jual kebun, jual tanah, sampai sana, tapi nggak diajarkan dengan benar cara berhaji umrahnya. Kalau mabrur, yakin saya demi Allah sebelum berangkat mungkin sudah mabrur itu orang-orang itu. Saking solehnya gitu, saking ikhlasnya, terima. Sampai orang Saudi mengatakan kalau semua orang haji orang Indonesia tenang kami, tinggal minum kopi, cap masuk, cap masuk. Orang Indonesia duduk, duduk semua tuh. Masuk, masuk, luar biasa Pak. Hilang koper aja, ini karena Allah. Ini ujian nih. Orang Indonesia luar biasa itu, masya Allah. Saya bilang lengkap lah sudahlah gitu. Orang Arab tuh senang gitu. Orang kita luar biasa Pak. Tapi yang ingin saya sampaikan, passion yang paling luar biasa teman-teman, hebat banget. Kalau nggak diajarin sedih saya. Anda sekarang ya, maaf ya, tenaga, harta, waktu itu kan diinvestasikan. Umroh 9 hari berangkat. Tapi dengan cara yang salah kan nggak enak Pak. Sekarang aja, maaf ya, tawaf aja udah bisa live. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Udah kelihatan di sana, kelihatan di sana. Sa'i, kan sayang Pak. Bukan karya itu menggugurkan ramalan. Quran surah ke-2 ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Orang-orang beriman jangan batalkan amal solehmu dengan perbuatan merusak. Ya kalladzi yunfiqu malahu riya'an, seperti orang infak yang ria. Jadi ria itu menggugurkan amal. Kasihan nih, amal nggak ada, hilang, habis tenaga, habis uang, habis waktu. Bahkan ada yang belum berangkat sudah habis amalnya. Belum berangkat. Ngumpulin saudara, teman-teman, tetangga, boleh-boleh saja, nggak ada masalah, tapi jangan ria. Boleh minta doa, nggak apa-apa Pak. Nanti kalau ada haji berangkat kumpul, doakan, itu sah, tapi jangan ria. Kumpulin sekomplek kan. Saya mohon maaf, besok saya akan berangkat haji. Mohon doakan, mudah-mudahan lancar. Dan mohon maaf selama ini banyak salah. Ini haji pertama kami yang kami tunaikan. Mungkin di komplek ini pun baru kami yang pertama berhaji ya. Pak RT belum. Pak RW belum. Tolong doakan supaya lancar. Itu habis lah. Habis. Ya, jadi passion yang kedua ilmu. Tolong teman-teman yang punya ilmu di sini share. Cari yang baik, kasih fikih yang bagus. Yang umum-umum riset. Banyakin riset. Di Quran tuh banyak ayat riset. Semua riset. Kalau saya cerita panjang sampai subuh jadi ini. Ya, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, semua riset. Dari riset itu ternyata dari Quran, dari hadis, jadilah pengetahuan yang dahsyat. Ya, contoh satu aja ya teman-teman. Itu dulu notasi syair itu diriset. Diriset. Dulu orang Arab kan bikin syair tuh. Itu ada rumusnya 16 disebut bahr namanya. Notasi. Bahr. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifanabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahawmali. Ya, rajas mustaf'ilun 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 sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u waz-zahru ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghazailun uqayqali qataftuhu min ladatin min fili hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabailu lu'ali qalat lahu hina kadza in radidul muqali kahatan ka kahilali tatabuli. Di riset itu teman-teman. Begitu di riset, diambil formulanya, diterapkan dalam bentuk pengetahuan yang dahsyat disebut dengan nazam. Bagaimana caranya rumus ini menjadi rumus hafalan. Diterapkan di Alfiyah. Bikin 1002 bait. Kalau hafal itu, paham semua kaidah bahasa Arab. Maka jadi Alfiyah namanya.
Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarni wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bitafa'alti atat wa ya if'alli wa nunik balanna fi'lun yanjali. Kayaknya seperti lagu tapi isinya kaidah bahasa Arab dari tadi. Ada alfiyah dalam ilmu qiraat, hafal itu tahu semua qiraat Quran. Alfiyah Suyuti di ilmu hadis, hafal itu paham semua teori ilmu hadis. Ini sekarang riset berkurang. Hilanglah itu. Dibawalah notasi itu, dikembalikan kembali ke musik. Diterapkan di barat. Nggak salah. Jadi notasi lagi. Cuma notasinya notasi musik. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, G, A, B, C, D, I, F, G, A, B, C, Judi, tang. Nah, itu rumusnya. Kunci D, kunci A, kunci F, F minor, ya, A mayor dan sebagainya. Saya nggak bisa cuma saya menghafal saja, tahu. Saya senang belajar, senang baca. Libur saya pergi ke toko buku, cari buku-buku. Kalau ada mahasiswa datang, saya tanya Anda jurusan mana? Saya kedokteran, Ustaz. Bawa semua modul Anda ke sini, ajarkan saya semua pelajaran Anda, saya ajarkan apa yang Anda inginkan. Saya senang belajar. Gitu. Nah, itu ilmu, passionnya di cari yang bagus-bagus, inspirasikan. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada harta, saya tutup minimal tenaga. Seperti Bilal. Gak bisa ilmu seperti Ali, gak bisa harta seperti Uthman, Bilal. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai berbuat baik. Bantu dalam kebaikan, maksimalkan. Karena satu saat kita akan pulang. Kalau Anda bisa maksimalkan 3 passion ini dalam bermuamalah, itu investasi terbaik kita untuk mendapatkan dunia baik, akhirat baik. Dunia baik yang punya nilai akhirat disebut hasanah. Hasanah kalau dikumpulkan jadi peluang pahala untuk ke surga. Makanya kita minta dunia hasanah, akhirat hasanah. Maka jadilah satu doa yang dihimpun di Quran surah 2 ayat 201. Rabbana atina dunya wa fil akhirati wa qina. Itulah inti highlight dari materi kita malam hari ini. Detailnya mungkin satu saat kita turunkan kembali. Itu fikih muamalah secara umum. Maka saya simpulkan dengan cepat dalam kisaran 1 menit saja. Sebelum kita berinteraksi dengan manusia, perbaiki diri kita. Jangan cari masalah dengan orang. Lembutkan keadaan kita. Kemudian atur aktivitas keseharian kita supaya terukur kegiatan kita. Apa yang Anda lakukan dari mulai bangun sampai tidur lagi. Pelajari tuntunannya, bukan sekedar menjadi doa yang disisipkan di dalam lisan kita. Setelah itu, petakan passion kita ada di mana. Apakah terkait dengan harta, maka usaha yang betul jadi apapun Anda. Pengusahakah, pejabatkah, apakah dan sebagainya sepanjang mengumpulkan harta. Atau passion Anda di ilmu, maka dalami fikihnya, terapkan dengan baik. Atau memang passion kita di tenaga. Yang kata orang mungkin gak banyak harta, tapi buktikan bahwa tapak kaki Anda sudah terdengar di bingkaian surga. Seperti Nabi mengatakan, aku dengar suara Bilal, terumpah Bilal di pinggiran surga. Itu yang bisa saya sampaikan.